Bab 1686, Membunuh Komandan Tinggi. Zhang Xuan melayang di sekitar medan perang dengan tiruannya, kuali asal emas, pedang hitam neraka, dan tombak surgawi tulang naga. Mereka biasanya akan bersembunyi di tengah kerumunan, dan begitu ada kesempatan untuk menyerang, mereka akan segera bergerak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, jumlah iblis dunia lain di atas Saint 9 dan yang telah jatuh padanya sudah berjumlah beberapa ratus. Semua komandan sudah mati. Zhang Xuan dengan cepat menyisir medan perang dan menemukan bahwa semua komandan dan jenderal lapis baja hitam telah terbunuh, dan dia menghela nafas lega. Setelah mengolah Saint Ascension Deciper dan berhasil mencapai terobosan menggunakan metode terobosan unggul Kongsi, Zenki-nya bisa dikatakan tak terbatas. Lebih jauh lagi, kekacauan luar biasa yang terjadi di sekelilingnya berfungsi sebagai penutup yang sempurna untuk menyembunyikan jejaknya. Dengan kemampuan penyamarannya, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Pada dasarnya, nasib iblis dunia lain yang dia lihat akan segera disegel. Faktanya, dia sendirian membunuh lebih dari 2/3 komandan dan jenderal. Nah, inilah yang saya sebut kekacauan total. Tanpa ada panglima dan jenderal untuk mengendalikan massa, ketertiban yang masih nyaris tidak terpelihara di antara para prajurit runtuh sepenuhnya. Di medan perang dengan 100.000 tentara, setidaknya beberapa di mendunia lain mati setiap detik. Bahkan dengan perkiraan konservatif, setidaknya 20.000 iblis dunia lain telah mati di tengah kekacauan. Nah, kuncinya terletak pada dua komandan tinggi di atas. Selama mereka bertahan, hanya masalah waktu sebelum mereka pulih dari irasionalitas mereka dan mengerahkan kendali atas tentara mereka, sehingga menenangkan situasi. Zhang Xuan berpikir sambil mengalihkan pandangannya ke langit. Pada saat ini, Wusu dan Bei Xin masih terkunci dalam pertarungan sengit satu sama lain. Serangan mereka memiliki kemiripan yang mencolok satu sama lain, dan sepertinya mereka juga akrab dengan gerakan satu sama lain. Jadi, sementara mereka menderita beberapa luka dalam pertarungan berkepanjangan mereka, masih belum ada hasil yang menentukan untuk pertempuran mereka. Selama kedua orang ini tetap berdiri, mereka akan dapat dengan cepat menertibkan kembali tentara. Sebagai komandan tinggi, mereka jelas bukan orang bodoh. Memang benar bahwa mereka telah membiarkan kemarahan menguasai mereka sejenak, tetapi mereka pasti akan tenang setelah bertarung sejenak dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini terutama terjadi setelah mereka menyadari bahwa semua komandan dan jenderal mereka telah dibunuh. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, akan terlihat jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Aku harus membunuh setidaknya satu dari mereka sebelum mereka kembali sadar. Kilatan tajam melintas di mata Zhang Xuan saat dia memeras otaknya untuk mencari solusi. Namun, pada saat ini, Wusu menangkis tombak Bei Xin dengan acungan pedang yang kuat sebelum mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia menyatakan dengan suara dingin, "Bei Xin, kita tidak akan bisa menentukan pemenang hari ini. Biarkan saja seperti ini untuk sementara waktu. Namun, ketahuilah bahwa saya tidak akan membiarkan masalah ini meluncur." Petik 2. Yakinlah bahwa aku juga tidak akan pernah melupakan masalah ini, Bei Xin meludah dengan dingin. Karena mereka memiliki kecakapan bertarung yang hampir sama satu sama lain, mereka tidak memiliki perhatian ekstra untuk melacak lingkungan mereka. Mereka tahu bahwa kekacauan telah pecah di tengah tentara, tetapi mereka berpikir bahwa komandan dan jenderal mereka akan mampu mengendalikan situasi dan membatasi korban. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa begitu banyak tentara akan mati dalam waktu yang begitu singkat. Jika mereka tahu, mereka akan menyemburkan darah di tempat. Sebelum Bei Xin bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat salah satu bawahannya menusukkan tombaknya tepat ke Wusu. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, komandan tertinggi. Kita harus membunuhnya sekarang. Bagaimana lagi kita bisa menghadapi saudara-saudara yang telah dibantai bawahannya dengan darah dingin? Menyadari orang yang menyerang Wusu sebagai salah satu bawahannya, seorang pembudidaya tahap primer ranah sempiternal, Bei Xin meraung dengan marah. "Hua Muze, apa yang kamu lakukan? Turun." Kesenjangan antara Hua Muze dan Wusu terlalu besar. Tindakan seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Maafkan saya karena tidak mematuhi perintah Anda, tetapi dia membunuh terlalu banyak saudara kita. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku tidak bisa membiarkan kematian saudara-saudara kita sia-sia. Hua Muze berteriak dengan sedikit kegilaan dalam suaranya saat dia mengarahkan tombaknya ke depan dengan marah. Menghadapi serangan Hua Muze, Wusu hampir gila. Pihak lain berbicara tentang kematian di tangannya, tetapi kenyataannya adalah bahwa dialah yang mengalami kesulitan mengatasi pelanggaran pihak lain. Dia pernah mendengar nama Hua Muze sebelumnya,
dan dia dikenal sebagai komandan yang agak biasa-biasa saja di faksi Beishin. Kapan pihak lain tumbuh begitu tangguh untuk bisa menjadi ancaman baginya? Tombak Hua Muze tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, memaksa Wusu mundur dengan bingung. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Beishin di belakangnya, "Komandan tinggi, mari kita bunuh dia bersama." Pada saat ini, Beishin ragu-ragu. Memang benar bahwa dia marah setelah melihat bawahannya sekarat tepat di depan matanya, tetapi dia tidak pernah benar-benar bermaksud untuk merenggut nyawa Wusu. Wusu adalah bawahan Sovereign Chenling, dan jika dia mati di sana, aliansi pasti akan gagal. Hua Muze, aku mengerti perasaanmu, tapi aku ingin kamu mundur sekarang. Kita akan membicarakan tentang membunuh Wusu nanti. Beishin berusaha meredakan situasi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat sosok Hua Muze berakselerasi secara tiba-tiba. Dengan kecepatan hampir pada tingkat teleportasi, dia menyerang hingga Wusu. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Wusu tiba-tiba membeku, membuat yang terakhir mampu bergerak. Beishin segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia berseru dengan ngeri, kamu bukan Hua Muze." Ledakan, seiring dengan seruan ngeri, Beishin segera berlari ke depan dengan tombaknya dan menangkis tombak Hua Muze dengan tusukan yang kuat. Peng! Saat kedua tombak bertabrakan satu sama lain, kejutan besar beriak ke sekeliling. Tombak Hua Muze dengan cepat hancur menjadi debu. Deng deng deng. Pada saat yang sama, Wusu berhasil keluar dari ruang tertutupnya, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari Beishin, tombak Hua Muze akan menembus tenggorokannya, membuatnya mati seketika. "Siapa kamu di dunia ini? Apakah Anda yang membunuh komandan kami sebelumnya juga?" Petik 2. Setelah memukul mundur Hua Muze, Beishin mengarahkan tombaknya dengan mengancam pada bawahannya saat dia menanyainya dengan nada dingin. Dia tahu betul seberapa kuat Hua Muze yang sebenarnya, tetapi orang di depannya sebenarnya mampu mengeksekusi 3 intisari yang berbeda secara bersamaan. Ini adalah prestasi yang bahkan dia, seorang komandan tinggi, tidak mampu. Dia pasti benar-benar bodoh untuk tidak mengetahui bahwa Hua Muze telah digantikan pada saat ini. Pada saat yang sama, semua kecurigaan yang melintas di benaknya sebelumnya dengan cepat menyatu, membentuk gambaran yang hampir lengkap di benaknya. Siapa yang mengira bahwa dia dan Wusu, dua komandan tinggi terkuat dari suku iblis dunia lain, sebenarnya telah dimainkan seperti orang bodoh. Hahaha, saya kira saya telah terkena. Ya, Anda benar. Akulah yang membunuh bawahanmu. Melihat identitasnya telah dikompromikan, Hua Muze tertawa terbahak-bahak sebelum berubah menjadi penampilan seorang pemuda. Dia tidak lain adalah Zhang Xuan. Dia telah berpikir bahwa selama dia bisa membunuh salah satu komandan tinggi, segalanya akan menjadi sederhana. Siapa yang mengira bahwa dia akhirnya akan menyerahkan dirinya sendiri? Sebenarnya, jika dia menggunakan tombak surgawi tulang naga sebelumnya, bahkan jika Beishin menyadari bahwa dia adalah seorang peniru, itu sudah terlambat. Namun, agar tidak mengungkapkan identitasnya sendiri, dia tidak punya pilihan selain menggunakan senjata Hua Muze. Karena kurangnya ketahanan senjata, Beishin dapat dengan mudah menangkis serangannya, sehingga menyelamatkan nyawa Wusu. Mati. Menyadari bahwa dia telah dipermainkan sebagai orang bodoh, Beishin menjadi marah dan menusukkan tombaknya dengan marah ke arah Zhang Xuan. "Kamu bintang." Wusu juga dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dipermainkan. Mengingat kematian bawahannya, dia dengan marah meretas pedangnya ke Zhang Xuan juga. Meskipun Beishin dan Wusu belum pernah melatih koordinasi mereka sebelumnya, mereka berpengalaman dalam formasi kolaborasi suku iblis dunia lain. Tombak dan pedang mereka bergerak bersama dengan waktu yang tepat untuk menyudutkan Zhang Xuan, memaksa pemuda itu untuk mundur berkali-kali. Zhang Xuan dengan cepat mencabut tombak surgawi tulang naga untuk membalas. Sementara dua komandan tinggi telah mengalami beberapa kerusakan dan telah sangat kelelahan dalam pertempuran sebelumnya, mereka masih pembudidaya penyempurnaan alam sempiternal. Harus menghadapi dua ahli seperti itu secara bersamaan, Zhang Xuan dengan cepat mendapati dirinya kewalahan di bawah pelanggaran mereka. Dengan tekanan pada dirinya yang semakin berat, Zhang Xuan berpikir dengan getir, sepertinya saya telah meremehkan mereka. Dia mengira bahwa krisis dapat diselesaikan dengan membunuh salah satu komandan tinggi, tetapi situasinya mulai berbalik melawannya. Pada tingkat ini, para prajurit juga akan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menghentikan serangan mereka. Itu akan membuat rencananya untuk membasmi ancaman ini sekali dan untuk selamanya sia-sia.
Setelah mundur 8 langkah lagi, Zhang Xuan masih mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan ketika kepala Wu Su dan Bei Xin tiba-tiba meledak dengan semburan darah. Saat darah mereka turun ke tanah, sesosok muncul di hadapannya. Sudah kubilang bahwa kita seharusnya membunuh mereka dengan pukulan daripada mengalami begitu banyak masalah, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Klon Zhang Xuan berkomentar dengan jijik saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bab 1687, Kemenangan Lengkap. Dengan sapuan tangannya, Zhang Xuan dengan cepat menyimpan 2 mayat yang jatuh ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengungkapkan identitas aslinya sebelumnya, dia memastikan untuk menutup ruang di bawahnya agar tidak menarik perhatian para prajurit di bawah. Kalau tidak, jika mereka menyadari bahwa seseorang sedang bergerak pada komandan tinggi mereka, dia akan terlempar dari langit sebelum dia bisa melakukan apapun. Zhang Xuan dengan cepat memindai area di bawahnya, dan setelah memastikan bahwa dia belum menyerahkan dirinya, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke tiruannya, dan bibirnya sedikit berkedut. Dia tahu bahwa ada kemungkinan rencananya untuk membunuh Wu Su bisa gagal, dan akan sulit baginya untuk menghadapi 2 komandan tinggi secara bersamaan. Karena itu, dia telah membuat tiruannya menunggu di dalam ruang tertutup, bersiap untuk menyergap kedua komandan tinggi jika rencana awalnya gagal. Untungnya, sementara rencana awalnya tidak berjalan semulus yang dia kira, rencana cadangannya berhasil tanpa hambatan. Tapi tetap saja, tidak peduli apa, Wu Su dan Bei Xin masih ahli penyempurnaan Grid Sage 4 dan dia berpikir bahwa bahkan jika tiruannya membuat mereka lengah, dia hanya akan dapat mengalihkan perhatian mereka untuk sementara dan membuat mereka tetap terikat. Namun, siapa yang mengira cloningnya benar-benar bisa meledakkan kepala mereka dengan 2 pukulan? Mungkinkah kekuatan orang ini telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya? Zhang Xuan mengira dia akan bisa memberi pelajaran pada kloningannya setelah terobosan baru-baru ini, tetapi sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jika dia mencobanya, dia pasti akan berakhir dengan wajah memar sekali lagi. Kamu harus turun dan menemukan momen yang tepat untuk muncul nanti. Mengetahui bahwa dia pasti akan trauma jika dia berbicara dengan klonnya terlalu lama, Zhang Xuan mengeluarkan instruksi saat dia turun ke medan perang di bawah. Pada saat dia muncul di depan pemandangan para prajurit iblis dunia lain di bawah, dia sudah berubah wujud untuk mengambil penampilan Wu Su. Aku sudah membunuh Bei Xin. Prajurit Sovereign Chenling, dengarkan kata-kataku. Serang dan bunuh para pengkhianat itu. Bahkan di tengah gema metalik yang memekakkan telinga dan teriakan perang di medan perang, kata-kata itu bergema di telinga setiap prajurit yang hadir dengan keras dan jelas. Bunuh B** bintang itu. Biarkan mereka tahu kehebatan kita. Mendengar perintah dari komandan tinggi mereka sendiri, moral para prajurit dari faksi Sovereign Chenling naik ke tingkat yang baru. Di sisi lain, para prajurit dari faksi Sovereign Chen Xing jatuh ke titik terendah. Kedua faksi awalnya sama-sama cocok satu sama lain, tetapi tidak butuh waktu lama bagi timbangan untuk kehilangan keseimbangan. Saat korban di faksi Sovereign Chen Xing mulai menumpuk, para prajurit mulai menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Namun, tepat ketika pasukan di faksi Sovereign Chen Xing akan jatuh, sosok berlumuran darah tiba-tiba turun dari langit dan meninju Wu Su ke tanah. Hahaha, bagaimana mungkin aku, Bei Xin, jatuh begitu mudah? Saya hanya berpura-pura mati untuk menipu orang bodoh ini. Saudara-saudara, sekarang saya telah membunuh Wu Su, saatnya bagi kita untuk kembali. Kami dari faksi Sovereign Chen Xing, kami tidak mungkin jatuh ke tangan orang lemah ini. Sosok berlumuran darah itu menyatakan dengan penuh semangat. Kata-kata itu menyuntikkan keinginan bertarung ke dalam prajurit yang lemah dari faksi Sovereign Chen Xing, mendorong mereka untuk meluruskan punggung mereka yang merosot, mengangkat tangan mereka, dan mengaum dengan ganas sekali lagi. Karena komandan tinggi kita masih bersama kita, bagaimana mungkin kita bisa mengecewakannya? Kita harus membunuh mereka dan memberitahu mereka bahwa kita bukan penurut. Saat moral faksi Sovereign Chen Xing didorong ke tingkat yang baru, tangisan sengsara terdengar dari para prajurit faksi Sovereign Chenling. Dengan komandan tinggi mereka muncul sebagai pemenang dalam pertempuran di antara eselon atas, mereka mengira bahwa kemenangan mereka sudah pasti. Namun, siapa yang mengira bahwa Bei Xin akan membuat comeback seperti itu? Dengan menghilangnya komandan tinggi mereka, tulang punggung mereka, para prajurit dengan cepat menjadi bingung. Tidak butuh waktu lama bagi meja untuk berubah. Momentum faksi Sovereign Chen Xing dengan cepat meningkat, dan tak lama kemudian, para prajurit dari faksi Sovereign Chenling mulai melarikan diri dengan ketakutan. Namun, tepat sebelum kekalahan total faksi Sovereign Chenling, sosok lain muncul dari tanah dan menjatuhkan Bei Xin.
Apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu cara berpura-pura mati? Saya, Wusu, bisa melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, saya masih orang yang memiliki tawa terakhir. Prajurit, saya telah membunuh Beisin. Angkat senjatamu dan tunjukkan kepada musuh kekuatan mereka yang melayani Sovereign Chenling. Mendengar kata-kata itu, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke atas dan melihat bahwa Wusu, yang seharusnya mati lebih awal, menatap ke bawah ke medan perang dengan udara yang mengesankan. Para prajurit dari kedua faksi tercengang. Sementara kita mempertaruhkan nyawa kita, komandan tinggi kita terus-menerus berpura-pura mati. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Mengapa rasanya mereka memperlakukan perang yang intens ini tidak lebih dari permainan anak-anak? Lebih penting, saudara, bisakah Anda setidaknya memberi sinyal yang jelas tentang siapa yang hidup dan siapa yang mati? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu membuat kami benar-benar bingung seperti itu? Melihat para prajurit masih tercengang, Wusu berteriak marah dari langit, tunggu apa lagi? Beisin telah dibunuh olehku. Cepat dan serang musuh. Kalau tidak, saya akan membuat Anda semua dieksekusi di bawah kejahatan pengkhianatan perang. Petik 2. Membunuh. Mendengar bahwa komandan tinggi telah melewati perintah, para prajurit dari faksi Sovereign Chenling meraung dengan ganas dan menyerbu. Itu adalah pembantaian intens lainnya, dan tepat ketika kemenangan sudah di depan mata. Hahaha, Wusu, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa saya bermain mati sekali lagi, kan? Anda harus merasa bangga bahwa Anda telah mati di bawah pedang saya. Pria, dengarkan instruksi saya. Kami akan melancarkan serangan balik dan memastikan tidak ada anjing dari faksi Sovereign Chenling yang akan kembali hidup-hidup dari sini. Sekali lagi, sosok Beisin muncul dari cakrawala dan membuat Wusu terbang. Para prajurit benar-benar hiruk-pikuk. Bisakah salah satu dari kalian berdua komandan tinggi benar-benar mati begitu saja sehingga kita bisa mendapatkan penutupan? Untuk mati dan hidup kembali lagi dan lagi, apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Tidakkah kamu tahu betapa lelahnya kamu membuat kami? Untuk pertama kalinya, semua prajurit mendapati diri mereka berharap komandan tinggi mereka benar-benar mati daripada berpura-pura mati. Itu seperti naik roller coaster dari pasang surut, hati mereka benar-benar tidak bisa menerima kegembiraan seperti itu. Baiklah, sudah waktunya, mengabaikan para prajurit, yang sudah diambang gangguan mental, Zhang Xuan melihat bahwa kurang dari 10.000 tentara tersisa dari 100.000 tentara awal yang kuat, dan dia menghela nafas lega. Sebagian besar dari 10.000 orang ini terluka parah. Dilihat dari keadaan mereka, mereka seharusnya tidak dapat membentuk formasi kolaboratif yang cukup kuat untuk menimbulkan ancaman baginya lagi. Namun demikian, tidak ada yang tahu apakah iblis dunia lain masih memiliki beberapa kartu truf lain di tangan. Dengan demikian, dia menyuruh para prajurit terus bertarung satu sama lain selama kira-kira 1 jam lagi. Pada akhir jam, lebih dari setengah dari 10.000, beruntung, yang selamat telah musnah, menyisakan kurang dari 5.000 yang tersisa. Pada saat ini, Zhang Xuan akhirnya mengangkat tangannya, dan tiruannya, Golden Origin Cauldron, Infernal Black Saber, dan Dragonbone Divine Spear menyerbu maju secara bersamaan. Para prajurit ini hanya berada di sekitar Sein 3 dan hingga Sein 4 dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Bagaimana mereka bisa menahan serangan para ahli ini yang sebanding dengan para pembudidaya alam sempiternal? Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka benar-benar musnah. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah, Zhang Xuan menghela nafas lega. Saat ketegangan meninggalkan tubuhnya, dia merasakan rasa lelah yang memakan tubuhnya, dan kepalanya mulai terasa sedikit ringan. Sepanjang pertempuran, dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyamar untuk memastikan bahwa penyamarannya tidak akan terlihat, dan ini agak membebani dirinya. Pada titik ini, energi jiwanya hampir sepenuhnya habis. Beruntung dia berhasil pada akhirnya. Jika tidak, jika ada yang memperhatikan bahwa itu adalah tipuan di pihaknya, bahkan dengan hanya 10.000 tentara iblis dunia lain yang tersisa, tabel mungkin bisa berbalik padanya. Kekuatan yang dapat dikumpulkan oleh 10.000 pembudidaya Sein 3 dan tidak boleh diremehkan. Zhang Xuan memasuki Myriad Antiphnes, duduk di tempat terbuka yang kosong, dan mengeluarkan harta yang mengisi energi. Setelah menyerap dengan marah selama 1 jam penuh, dia akhirnya merasa dirinya sedikit pulih. Biarkan aku melihat berapa banyak harta yang telah aku kumpulkan kali ini. Itu adalah kontribusi besar baginya untuk membantai 100.000 tentara kuat dari suku iblis dunia lain, sehingga menggagalkan rencana mereka untuk menyerang benua guru-guru. Namun, yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari pertempuran. Mengesampingkan harta pribadi dari 100.000 tentara yang kuat,
hanya kekayaan dua komandan tinggi dan lusinan pembudidaya alam sempiternal telah jauh melebihi apa yang telah dikumpulkan oleh klan Zhang dan klan Luo selama 10.000 tahun terakhir. Pedang emas ini sebanding dengan pedang hitam neraka, tombak ini di sini kemungkinan juga merupakan harta sage setengah kuno, Zhang Xuan menganalisis saat matanya berbinar kegirangan. Pedang emas Wushu dan pedang Beishin sebenarnya sebanding dengan pedang hitam neraka Hanjiang. Tentu saja, ini sudah diduga. Meskipun mereka telah dilakukan oleh Zhang Xuan pada akhirnya, mereka masih orang-orang yang bertanggung jawab atas 100.000 tentara yang kuat. Zhang Xuan mengendarai Zenki jalur surga dan mengubahnya menjadi Zenki of Slaughter. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memenangkan pengakuan dari dua artefak. Black Saber Soul Slaying, Cloud Perching Spear, aku punya dua senjata lagi. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk saya. Meskipun tidak ada teknik kultivasi standar di luar Great Sage, masih bagus bagi saya untuk melihat teknik kultivasi suku iblis dunia lain. Saya mungkin bisa mengumpulkan beberapa inspirasi dari teknik kultivasi mereka. Petik 2. Zhang Xuan terus mencari melalui cincin penyimpanan, tetapi dia tidak dapat menemukan senjata yang lebih baik. Karena itu, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke barang-barang lain di Bab 1688, Meridian mengubah. Saat ini, budidaya Zenki Zhang Xuan telah mencapai penyempurnaan ranah Great Sage 1 dan introspektif convalescence. Dia sudah melihat-lihat buku-buku yang diisi dengan wawasan para pendahulu mengenai terobosan mereka di alam Sage besar dari klan Zhang dan klan Luo. Namun, jalan yang harus diambil setiap kultivator pada akhirnya akan berbeda, jadi tentu saja, metode di mana masing-masing dari mereka mencapai terobosan berbeda. Dia bisa menggunakan wawasan mereka sebagai referensi untuk memberinya arahan, tetapi dia tidak bisa secara membabi buta menyalin dari mereka. Untuk alasan ini, meskipun dia telah melihat-lihat banyak buku, dia masih tidak dapat menemukan metode yang tepat baginya untuk lebih memajukan kultivasinya. Setelah membunuh lusinan ahli alam sempiternal, ada banyak koleksi manual teknik kultivasi dan buku yang merinci wawasan yang mereka miliki tentang terobosan mereka. Meskipun teknik kultivasi dan metode terobosan mereka sangat berbeda dari manusia, mengingat bagaimana terobosan ke Great Sage telah menghasilkan jaringan meridiannya dengan asumsi bentuk yang mirip dengan demons dunia lain, mungkinkah teknik kultivasi mereka juga efektif padanya? Lagi pula, iblis dunia lain adalah tingkat eksistensi yang lebih tinggi daripada manusia. Mungkin ada beberapa manfaat untuk meniru teknik kultivasi mereka. Zhang Xuan mengeluarkan semua buku di cincin penyimpanan, dan semuanya berjumlah beberapa ribu. Dengan pandangan sekilas, dia mengumpulkan semuanya ke dalam Library of Heaven's Path. Menyusun, dia dengan cepat menggabungkannya dengan buku-buku yang telah dia kumpulkan kembali dari klan Jiang, klan Luo, dan seterusnya. Weng, sebuah buku baru terwujud di Library of Heaven's Path. Dengan satu ketukan, pengetahuan di dalam buku itu mengalir di benak Zhang Xuan, dan dia perlahan menutup matanya. Metode yang digunakan oleh iblis dunia lain untuk mencapai terobosan ke ranah tubuh Aureate jauh lebih kompleks daripada metode manusia. Itu menuntut iblis dunia lain untuk memanfaatkan kekuatan bulan merah untuk menambah zenki pembantaian mereka untuk meredam tubuh mereka. Pada dasarnya, itu sama sekali bukan metode yang bisa digunakan manusia. Teknik kultivasi yang dia susun tidak dapat digunakan. Dengan kata lain, asumsi sebelumnya tidak berlaku. Namun demikian, meskipun manual Heaven's Path Divine Art tidak dibentuk, itu memberinya beberapa inspirasi tentang bagaimana dia dapat memajukan kultivasinya lebih jauh. Dengan memurnikan garis keturunan mereka, orang-orang dari suku binatang dapat meningkatkan kultivasi mereka lebih jauh. Setelah manusia mencapai terobosan ke Great Sage, meridian mereka mulai berkembang dengan cara yang mirip dengan suku iblis dunia lain. Intinya, memajukan kultivasi seseorang dapat dikatakan meningkatkan level eksistensi seseorang. Tubuhku telah ditempa oleh Empyrean Heavenly Flame, yang mengakibatkan tubuhku menjadi jauh lebih kuat daripada pembudidaya alam Aureate body normal. Jadi, hambatannya bukan terletak pada tubuh fisik saya, tetapi meridian saya. Selama saya meningkatkan meridian saya sedikit lebih banyak, saya harus dapat mencapai terobosan. Zhang Xuan bergumam saat kilatan melintas di matanya. Dengan tubuh dan roh primordialnya yang ditempa oleh Empyrean Heavenly Flame, dia jauh lebih tangguh daripada pembudidaya alam Aureate body biasa. Karena itu masalahnya, tidak mungkin banyak yang bisa dia perbaiki dalam tubuh fisik dan roh primordialnya lagi. Dengan kata lain, selama dia meningkatkan jaringan meridiannya dan meningkatkan level keberadaannya, dia seharusnya dapat dengan mudah memajukan kultivasinya ke alam yang lebih tinggi. Dia tidak membutuhkan teknik kultivasi sama sekali.
Biarkan saya mencobanya, Zhang Xuan berpikir sambil duduk di lantai. Menyerap energi spiritual dari sumber daya kultivasi yang telah dia kumpulkan, dia mengedarkan Zenki ke seluruh tubuhnya 3 kali dan meningkatkan kondisinya ke puncak. Saat itu, untuk merekonstruksi meridian Zaoya, dia telah memperoleh jaringan meridian yang baru dan lebih baik. Dengan cepat melalui jaringan meridian baru di benaknya, dia mulai perlahan membentuk kembali meridian di tubuhnya. Meridian adalah dasar dari seorang kultivator. Dia tidak berani mengubah yang terhubung ke dantian dan organnya jika terjadi kesalahan, jadi dia memulai dengan mengubah yang terkait dengan anggota tubuhnya. Bahkan jika pembudidaya biasa tahu bahwa mengubah meridian mereka akan memungkinkan mereka untuk memajukan kultivasi mereka, mereka tetap tidak dapat melakukannya. Ini karena meridian mereka adalah bagian alami dari tubuh mereka, dan proses mengubahnya dapat dengan mudah menyebabkan komplikasi yang tidak terduga. Namun, setelah mengolah metode terobosan unggul Kongsi, tubuh Zhang Xuan telah ditempa oleh Empyrean Heavenly Flame, sehingga meningkatkan ketahanan tubuhnya jauh melampaui rekan-rekannya. Hal ini memungkinkan dia untuk menanggung ketegangan memindahkan meridiannya. Menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, dia mulai menggerakkan meridiannya secara perlahan. Setelah beberapa waktu panjang, semburan niat membunuh meledak dari kedalaman tubuhnya, dan dalam sekejap, sepertinya dia sendiri telah menjadi iblis dunia lain. Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi ketika dia merekonstruksi meridian Zaoya. Dia tidak dengan sengaja mengubah atribut Zenki yang terakhir. Sebaliknya, emanasi niat membunuh iblis dunia lain tampaknya merupakan proses evolusi yang alami. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak bergantung pada jimat penyamaran, Wushu dan yang lainnya masih tidak dapat membedakannya dari iblis dunia lain-lainnya. Berhasil, jika seseorang membandingkan meridian dengan aliran air, dia hanya akan menjadi aliran biasa saat ini. Jika ingin menjadi sungai yang mengamuk sejati, dasar sungai harus diperdalam, lebar saluran air harus diperlebar, dan liku-liku sepanjang anak sungai harus diperkecil. Hanya dengan begitu air dapat mengalir secara efisien melalui aliran air. Semakin banyak Zhang Xuan mengubah meridiannya, semakin besar kekuatan di dalam tubuhnya. Auranya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Ranah tubuh Aoreate sepertinya tidak tersentuh olehnya beberapa saat yang lalu, tetapi saat ini, itu sudah menjadi sesuatu yang sepenuhnya dapat dijangkau. Tidak butuh waktu lama baginya untuk selesai mengubah meridian di anggota tubuhnya. Setelah itu selesai, Zhang Xuan tidak terburu-buru ke langkah berikutnya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk beristirahat untuk mengisi kembali Zenki yang habis dan mengkondisikan kondisinya kembali ke puncak sebelum melanjutkan. Pada saat ini, meridiannya menjadi jauh lebih lebar, memungkinkan Zenki mengalir tanpa hambatan melalui mereka. Jika dia berusaha untuk menyalurkan Zenki-nya dengan sekuat tenaga, itu akan membentuk arus yang mengamuk yang mengingatkan pada serangan ribuan pasukan kavaleri. Ada sebagian besar meridian kecil di anggota badan, jadi lebih mudah untuk mengubahnya. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk meridian yang mengelilingi organ dalam dan dantian seseorang. Mereka berpotongan satu sama lain dengan kompleksitas tertinggi, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan pembalikan Zenki seseorang, mungkin mengakibatkan kelumpuhan atau bahkan kultivasi seseorang mengamuk. Tidak berani terburu-buru, Zhang Xuan dengan hati-hati menggerakkan setiap meridian sedikit demi sedikit dengan mengikuti langkah-langkah yang ketat. Ketika dia mencoba terobosan ke alam tubuh Aoreate, kembali ke benua guru-guru, markas paviliun guru-guru menemukan dirinya dengan sekelompok tamu. Mereka tidak lain adalah Luo Ganzhen dan Jiang Fangyu. Memasuki aula utama, mereka dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Apakah alasan dibalik kedatanganmu mengenai krisis di galeri bawah tanah? Ren Qingyuan menatap kedua tamunya dan langsung ke intinya. Memang, sepertinya markas paviliun guru-guru telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah juga. Ren Si, saya ingin meminta Anda untuk membagikan detail dari apa yang Anda ketahui dengan saya sehingga kami dapat membandingkan kecerdasan yang telah kami terima. Jiang Fangyu menggenggam tinjunya. Ren Qingyuan mengangguk. Baru sehari yang lalu, iblis dunia lain di galeri bawah tanah paviliun guru-guru kami masih sangat ganas, sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai mereka menembus pertahanan kami. Namun, baru sore ini, sebagian besar tentara mereka tiba-tiba mundur, hanya menyisakan barisan belakang kecil untuk mempertahankan daerah itu. Saya pikir itu adalah umpan untuk menarik pasukan kami, jadi kami memilih untuk bertahan dan mengulur waktu. Namun, bahkan setelah sekian lama, masih belum ada gerakan dari pihak mereka. Ketika kami mengirim pengintai kami untuk menyelidiki masalah ini, kami menyadari bahwa sebagian besar dari mereka telah mundur ke belakang segel.
Apakah situasi yang sama terjadi di galeri bawah tanah yang Anda jaga? Memang, kami menemukan keanehan yang sama di galeri bawah tanah kami masing-masing. Iblis dunia lain di pihak kita tiba-tiba kembali ke medan perang dunia lain juga. Aku tidak terlalu yakin apa yang mereka lakukan saat ini, tapi aku punya firasat buruk tentang itu. Luo Ganzhen berkata dengan muram. Saudara Fang Yu, jika saya tidak salah, alasan Anda segera mengumpulkan kami adalah karena Anda tahu sesuatu tentang masalah ini, kan? Alasan mereka semua berkumpul di markas paviliun guru-guru pada periode waktu yang genting ini adalah karena permintaan yang dibuat oleh Jiang Fang Yu. Aku tahu sesuatu tentang masalah ini, dan alasan aku mengumpulkan kalian semua di sini begitu mendesak adalah untuk mendiskusikan masalah ini. Saat dia berbicara, Jiang Fang Yu melirik sekelilingnya. Hanya setelah melihat beberapa lapisan segel ditempatkan di atas markas paviliun guru-guru, yang mencegah informasi penting bocor keluar, dia menghela nafas sedikit lega. Melihat betapa parahnya sikap Jiang Fang Yu, wajah Ren Xi dan yang lainnya juga berubah muram. Saya percaya bahwa paviliun guru-guru menyadari bahwa sejak jatuhnya Kaisar Iblis dunia lain yang kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menentang bahkan Kong Si secara langsung, suku Iblis dunia lain telah berada di bawah kendali 3 ahli puncak. Jiang Fang Yu berkata, mereka adalah Sovereign Chen Yong, Sovereign Chen Xing, dan Sovereign Chen Ling, kan? Sovereign Chen Yong mengambil peran utama sedangkan Sovereign Chen Xing dan Sovereign Chen Ling mengambil peran tambahan. Namun, mereka bertiga tidak pernah dekat, dan mereka sangat waspada satu sama lain. Karena ketidakharmonisan mereka satu sama lain sehingga mereka tidak pernah bisa melancarkan serangan yang menentukan terhadap umat manusia, atau bahkan paviliun guru-guru akan kesulitan menangkis mereka. Ren Xi mengangguk. Ini adalah intelijen yang sangat rahasia, tetapi tidak mungkin markas besar paviliun guru-guru tidak menyadarinya. Memang, ketiga penguasa itu telah saling menjaga selama ini. Namun, tadi siang, saya menerima kabar bahwa yang berdaulat Chen Xing dan yang berdaulat Chen Ling telah menyatakan aliansi satu sama lain. Wajah Jiang Fang Yu menjadi gelap. Bab 1689, Ren Qingyuan dan Sok lainnya. Persekutuan. Ren Qingyuan terkejut dengan berita itu. Berdasarkan apa yang saya dengar, sepertinya kedua penguasa telah mengumpulkan 100.000 tentara yang kuat. Jika mereka menindaklanjuti dengan aliansi, kemungkinan besar kita akan segera menghadapi invasi besar. Jika intelijen yang saya terima benar, lokasinya adalah galeri bawah tanah markas guru-guru pavilion. Jiang Fang Yu berkata dengan muram. Sebagian besar tetua alam sempiternal dari markas pavilion guru-guru telah pergi ke kuil Konfusius, dan guru-guru kami tersebar di banyak galeri bawah tanah di seluruh benua guru-guru. Bahkan jika kita mencoba untuk mengumpulkan mereka sekarang, mereka tidak akan bisa kembali ke sini tepat waktu. Kita bisa menggunakan formasi teleportasi untuk menyelesaikan beberapa dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu lemah untuk menahan turbulensi spasial. Ren Qingyuan berkata dengan cemberut yang dalam. Jika kecerdasan Jiang Fang Yu benar, umat manusia benar-benar dalam bahaya besar kali ini. Bahkan dia tidak dapat memikirkan solusi yang layak untuk menyelesaikan masalah ini saat ini. Saya tahu bahwa masalah ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, jadi saudara Luo dan saya telah membawa para elit klan Jiang dan klan Luo untuk membantu markas paviliun guru-guru dalam mempertahankan galeri bawah tanahnya. Jiang Fang Yu berkata, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas nama umat manusia, saudara Jiang. Mengingat bahwa invasi besar-besaran oleh suku iblis dunia lain ada di depan kita, kita tidak punya waktu untuk kalah. Mari kita pergi ke galeri bawah tanah segera dan mendiskusikan rencana pertempuran kita dalam perjalanan ke sana. Saya khawatir mereka akan memulai serangan mereka sebelum kita berhasil mendapatkan sesuatu yang konkret. Tanpa ragu-ragu, Ren Qingyuan dan yang lainnya dengan cepat berjalan ke galeri bawah tanah di bawah markas paviliun guru-guru. Sama seperti galeri bawah tanah Gunung Dracotiger Klan Zhang, ada sebuah benteng besar di belakang segel spasial yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir melawan iblis dunia lain. Kecuali iblis dunia lain menerobos benteng, mereka tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di benua guru-guru. Bagaimana situasi di sisi lain? Ren Qingyuan dengan cepat mendarat di pos jaga dan menanyai guru-guru bintang 9 yang berjaga di sana. Tidak ada gerakan dari suku iblis dunia lain sejak beberapa waktu yang lalu. Kami baru saja menerima kabar dari pengintai kami bahwa tentara mereka telah mundur melalui segel spasial, tampaknya merencanakan sesuatu. Karena niat membunuh yang tersisa di medan perang dunia lain memengaruhi rasionalitas seseorang, mereka tidak berani maju terlalu dalam. Karena itu, mereka juga tidak yakin tentang situasi yang sebenarnya.
Guru Master Bintang 9 melaporkan. Saya melihat, Ren Qingyuan mengangguk. Bulan merah membayangi medan perang dunia lain di mana suku iblis dunia lain tinggal, menyebabkan niat membunuh terkonsentrasi berlama-lama di daerah itu. Jika Guru Master normal memasuki medan perang dunia lain dengan ceroboh, tidak akan terlalu lama sebelum rasionalitas mereka terkorosi oleh niat membunuh, mengubahnya menjadi mesin yang tidak tahu apa-apa selain pembantaian. Karena alasan inilah umat manusia telah memilih untuk mempertahankan sikap defensif terhadap suku iblis dunia lain selama puluhan ribu tahun terakhir. Itu bukan karena mereka tidak ingin membasmi suku iblis dunia lain sekali dan untuk selamanya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Jika tidak, mengingat para ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam jajaran paviliun guru-guru selama puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada alasan bagi mereka untuk memberikan nafas kepada suku iblis dunia lain dan membiarkan mereka pulih dari pukulan berat yang telah mereka derita selama era kongsi. Jiang Fangyu merenung sejenak sebelum berkata, itu juga bukan solusi untuk terus menunggu di sini secara membabi buta. Saya akan menuju ke sana untuk memeriksa situasi secara pribadi. Kita membutuhkan lebih banyak kecerdasan untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Suku iblis dunia lain biasanya lalai menjaga perbatasan segel spasial mereka, jadi aku seharusnya bisa menyelinap masuk tanpa membuat mereka khawatir. Kakak Jiang, izinkan aku pergi bersamamu. Luo Ganzhen melangkah maju. Saya baru-baru ini membuat beberapa kemajuan dalam pemahaman saya tentang ruang. Selama kultivasi lawan tidak berada di atasku, aku akan dapat menyembunyikan kita dengan mudah dari tatapan iblis dunia lain manapun. Ini, Ren Qingyuan ragu-ragu sejenak sebelum berbalik ke Guru Master Bintang 9 untuk menginstruksikan, atur pasukan kita dan minta mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran kapan saja. Saya akan menuju ke medan perang dunia lain untuk memeriksa situasi dengan saudara Jiang dan saudara Luo. Karena pengintai tidak dapat maju terlalu dalam ke medan perang dunia lain, informasi yang dapat mereka peroleh terbatas. Akan lebih baik baginya untuk bergerak secara pribadi. Wakil Master Pavilion, Anda tidak harus, itu terlalu berbahaya. Banyak guru Master Bintang 9 berusaha mencegah Ren Qingyuan melakukan langkah ini. Jangan khawatir, aku hanya pergi ke sana untuk melakukan pengintaian. Dengan adanya saudara Luo dan saudara Jiang, kita tidak akan menghadapi terlalu banyak masalah. Ren Qingyuan menyela kerumunan untuk menenangkan mereka. Melihat bahwa Ren Qingyuan bertekad, orang banyak tahu bahwa akan sia-sia untuk mencoba mengubah pikirannya. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan terdiam. Karena masalah ini sangat mendesak, ketiganya dengan cepat menyembunyikan sosok mereka dan maju ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba sebelum segel spasial. Seperti yang dikatakan Guru Master Bintang 9 sebelumnya, iblis dunia lain tidak melakukan terlalu banyak pertahanan. Prajurit yang ditinggalkan untuk menjaga daerah itu tidak terlalu kuat, kelompok 3 mampu melewati mereka dengan mudah. Begitu mereka memasuki medan perang dunia lain, mereka merasakan gelombang niat membunuh yang intens mengalir ke arah mereka. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka masih tidak dapat mencegah niat membunuh yang begitu besar merembes ke dalam tubuh mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mempercepat gerakan mereka. Saya merasakan gangguan besar dalam aliran energi spiritual di sana. Ayo pergi ke sana untuk melihatnya. Setelah terbang sebentar, kelompok 3 merasakan sesuatu yang dapat digambarkan sebagai badai energi spiritual yang mengamuk datang dari arah tertentu. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan dengan cepat melanjutkan. Sebelum tiba di daerah itu, mereka memastikan untuk menyembunyikan sosok mereka sepenuhnya dan melanjutkan dengan kewaspadaan penuh. Mereka takut bahwa riak sekecil apapun yang mereka buat di sekitar mereka akan mengkhianati kehadiran mereka kepada musuh. Tidak mudah bagi mereka untuk tiba di sekitar gangguan. Berdiri di puncak gunung, Ren Qingyuan melirik ke lembah di depannya, dan sosoknya tersentak kaget. Melihat keadaan Ren Qingyuan, Jiang Fangyu mengernyit bingung. Apa yang salah? Coba lihat sendiri. Ren Qingyuan berkomentar dengan bibir gemetar. Luo Ganzhen dan Jiang Fangyu bingung. Mereka dengan cepat melirik ke bawah juga, dan dalam sekejap mata mereka melotot, dan mulut mereka ternganga. Iblis dunia lain ini, semuanya mati. Lembah di depan mereka dipenuhi dengan mayat iblis dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menumpuk satu sama lain seperti banyak bukit kecil di tengah lembah, membentuk pemandangan yang agak mengerikan. Ini mungkin hanya bisa digambarkan sebagai lautan mayat. Mereka telah khawatir tentang invasi oleh iblis dunia lain dan dengan panik mempersiapkan banyak tindakan pencegahan untuk menghadapi mereka. Namun, sebelum iblis dunia lain ini bahkan melampaui segel spasial, mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Apa yang terjadi? Ayo pergi untuk melihat. Karena iblis dunia lain sudah mati,
tidak ada yang perlu mereka takuti. Dengan demikian, mereka buru-buru membuat jalan mereka. Mereka dengan cepat terbang ke lembah dan menyapu mayat-mayat itu. Menganalisis jejak di sekitar mereka, Jiang Fangyu berkomentar dengan heran, ini seharusnya menjadi perkemahan bagi tentara sekutu Sovereign Chen Xing dan Sovereign Chen Ling. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mati karena berkelahi satu sama lain. Peramal jiwa yang tersembunyi di tengah suku iblis dunia lain diam-diam mengirim pesan untuk memberitahunya tentang aliansi antara dua penguasa. Tidak diragukan lagi bahwa aliansi semacam itu merupakan ancaman besar bagi umat manusia, jadi sangat penting bagi umat manusia untuk membuat persiapan sebelumnya. Setelah mengetahui berita ini, Jiang Fangyu diliputi kekhawatiran. Dia gemetar hanya memikirkan apa yang akan terjadi pada umat manusia jika mereka gagal menangkis iblis dunia lain. Tetapi bahkan sebelum musuh muncul, mereka semua sudah terbunuh. Persetan, apa yang terjadi di sini? Adakah yang bisa menjelaskan situasinya kepada saya? Mungkinkah kedua penguasa berselisih karena aliansi dan sebagai akibatnya berkelahi, sehingga menyebabkan seluruh pasukan sekutu musnah? Luo Ganzhen bertanya. Itu adalah alasan yang sangat menggelikan, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara alternatif untuk menjelaskan masalah ini. Bahkan jika kedua penguasa berbalik melawan satu sama lain, menyebabkan pertempuran pecah antara dua faksi, tidak mungkin bagi seluruh pasukan untuk dimusnahkan seperti itu, seseorang pasti telah berkeliling membunuh semua yang selamat. Lebih jauh lagi, tidakkah menurutmu ada kemiripan yang mencolok antara bagaimana mereka mati? 1000 iblis dunia lain di sini semuanya telah dihancurkan rata oleh beberapa kekuatan besar, 1000 iblis dunia lain di sana telah tertusuk hati mereka, dan 1000 iblis dunia lain di sana telah dipenggal kepalanya. Ren Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menolak hipotesis Luo Ganzhen. Sebagai guru Master Bintang 9, dia sangat tajam dalam pengamatan dan analisisnya. Dari jejak yang tertinggal, dia dapat mengatakan bahwa tidak ada satupun iblis dunia lain dari 100.000 tentara yang lolos hidup-hidup dari pertempuran ini. Jika faksi dari kedua penguasa sama-sama cocok, perang mungkin berakhir dengan banyak kematian. Namun, tanpa keterlibatan kekuatan eksternal apapun, tidak mungkin mereka semua mati dengan begitu bersih. Pavilion Master Ren benar, tidak hanya itu, peralatan dan sumber daya dari iblis dunia lain juga telah menghilang tanpa jejak. Aku tidak bisa melihat satupun cincin penyimpanan di sekitar, tanpa ragu, seseorang pasti telah menjarahnya. Jiang Fangyu menambahkan. Mendengar kata-kata itu, Luo Ganzhen dengan cepat mengalihkan pandangannya ke demons dunia lain yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk melihat jari-jari mereka yang kosong. Benar-benar tidak ada satupun cincin penyimpanan yang terlihat. Selain itu, meskipun sebagian besar tenda telah dibakar menjadi abu, tidak ada perlengkapan militer yang terlihat. Bagaimana mungkin pasukan sebesar itu tidak memiliki perlengkapan militer sama sekali? Hanya ada satu penjelasan untuk pemandangan seperti itu, pihak ketiga ada di sana. Kemungkinan besar pembantaian ini telah diatur oleh pihak ketiga. Namun, siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan 100.000 pasukan kuat iblis dunia lain dalam waktu kurang dari sehari? Pada saat ini, suara angin yang tajam bisa terdengar dari kejauhan. Setelah itu, sesosok muncul di atas lembah gunung tempat mereka berada. Bab 1690, hanya untuk bersenang-senang. Menanggapi kedatangan sosok itu secara tiba-tiba, Ren Qingyuan dan yang lainnya segera meningkatkan kewaspadaan mereka dan mengeluarkan senjata mereka. Tepat saat mereka menyerang sosok itu, mereka melihat dengan jelas pihak lain. Ren Qingyuan melebarkan matanya keheranan dan berseru, ini Luosi. Jiang Fangyu dan Luo Ganzhen juga mengenali sosok di langit. Mereka telah melihat Luo Ruoxin selama upacara pertunangan. Mengingat watak dan penampilannya yang luar biasa, tidak mungkin mereka salah mengira dia sebagai orang lain. Hanya saja, kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Apakah dia tidak pergi ke klan Zhang bersama dengan Zhang Xuan untuk menjaga galeri bawah tanah Gunung Dracotiger? Mungkinkah dia menjadi iblis dunia lain? Alis Luo Ganzhen terangkat saat suasana permusuhan meledak darinya. Meskipun dia sudah mengakui Zhang Xuan sebagai kepala baru klan Luo, dia masih tidak bisa memaafkan Luo Ruoxin karena mengganggu upacara pertunangan saat itu dan melukai para tetua klan Luo. Dia telah berusaha untuk menyelidiki latar belakang Luo Ruoxin sesudahnya, tetapi sepertinya yang terakhir muncul entah dari mana. Bahkan jaringan intelijen klan Luo yang tangguh tidak dapat mengumpulkan informasi apapun tentang Luo Ruoxin sama sekali. Untuk seseorang sekuat Luo Ruoxin tiba-tiba muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya, sangat sulit untuk tidak meragukan identitasnya. Mendengar kata-kata itu, mereka berdua mengalihkan pandangan mereka dan melihat Luo Ruoxin.
Tidak ada emosi aneh di wajahnya saat dia melihat tumpukan mayat yang berserakan di area tersebut. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, sepertinya mencoba menemukan sesuatu. Jika itu benar-benar terjadi, Ren Qingyuan berkomentar dengan cemberut, aku ragu dia bisa tetap tenang setelah melihat kematian begitu banyak anggota sukunya. Itu adalah 100.000 iblis dunia lain yang mereka bicarakan. Kematian begitu banyak elit sudah cukup untuk mengguncang fondasi suku iblis dunia lain. Jika Luo Ruoxin benar-benar iblis dunia lain, dia seharusnya menunjukkan semacam reaksi terhadap pembantaian yang telah terjadi. Fakta bahwa dia bisa tetap tenang meskipun mengalami kerugian besar kemungkinan menunjukkan bahwa dia tidak berafiliasi dengan suku iblis dunia lain. Ren Xi, kepala klan Luo, dan kepala klan Jiang, apakah kamu melihat Zhang Xuan? Sementara mereka bertiga mendiskusikan masalah ini secara telepati, Luo Ruoxin juga memperhatikan mereka, dan dia menggenggam tinjunya. Zhang Xuan, apakah Zhang Xi juga ada di sini? Ren Qingyuan terkejut dengan pertanyaan itu. Setelah mereka berpisah satu sama lain sehari sebelumnya, Zhang Xi segera bergegas kembali ke klan Zhang. Tampaknya tidak logis bagi Luo Ruoxin untuk mencarinya di sini di medan perang dunia lain. Kemarin, Zhang Xuan sendirian menyelesaikan krisis di galeri bawah tanah Gunung Draco Tiger sebelum memasuki medan perang dunia lain. Saya harus mencari cukup lama sebelum melacaknya di sini, jelas Luo Ruoxin. Aku mendengar tentang situasi di galeri bawah tanah Gunung Draco Tiger. Jika saya tidak salah, ada 10.000 iblis dunia lain yang ditempatkan di sana, kan? Apa yang Anda maksud dengan, Zhang Xi sendirian menyelesaikan krisis? Jiang Fangyu bertanya dengan ragu. Anggota klan Jiang telah dikirim untuk memperkuat galeri bawah tanah Gunung Draco Tiger klan Zhang dan galeri bawah tanah Star Cluster klan Luo. Sebagai salah satu dari 6 galeri bawah tanah terbesar di benua guru-guru, galeri bawah tanah Gunung Draco Tiger adalah salah satu target utama suku iblis dunia lain. Mengingat skala invasi kali ini, keamanannya bisa dikatakan goyah bahkan ketika dijaga oleh klan Zhang yang kuat. Namun, Zhang Xuan sebenarnya telah menyelesaikan krisis sendirian, bagaimana mungkin? Ya, ada 10.000 iblis dunia lain yang ditempatkan saat itu. Kemarin, Zhang Xuan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk memeriksa situasi, tetapi dia akhirnya membunuh mereka semua. Pada saat kami menyadarinya, dia sudah memasuki medan perang dunia lain, jelas Luo Ruoxin. Dia akhirnya membunuh 10.000 iblis dunia lain ketika mencoba untuk mengintai situasinya. Apakah kamu yakin tidak menarik kaki kami? Ketiganya merasakan rambut mereka berdiri. Setelah bentrok dengan suku iblis dunia lain berkali-kali, mereka sangat menyadari kecakapan bertarung dan kemampuan iblis dunia lain. Bahkan Sage kuno rata-rata akan kesulitan berurusan dengan 10.000 tentara iblis dunia lain. Namun, untuk benar-benar memusnahkan pasukan seperti itu saat mengintai. Apakah itu nyata? Memang, faktanya, 100.000 iblis dunia lain di sini kemungkinan besar dibunuh olehnya. Hanya itu, di mana dia? Kalian bertiga datang lebih awal. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Luo Ruoxin bertanya. Dia telah bersama dengan Zhang Xuan selama beberapa hari terakhir, jadi dia sangat menyadari cara yang dia miliki. Dia telah melihat mayat-mayat yang telah ditunjukkan Ren Qingyuan sebelumnya, dan dia mengenali mereka sebagai perbuatan dari kuali asal emas dan tombak surgawi tulang naga. Satu-satunya masalah adalah Zhang Xuan tidak terlihat. Karena mereka bertiga telah tiba lebih awal, dapatkah mereka menemukan sesuatu? Kamu mengatakan bahwa Zhang Xuan sendirian memusnahkan pasukan 100.000 setan dunia lain. Tidak, itu tidak benar. Jika kita menghitung iblis dunia lain dari galeri bawah tanah Gunung Draco Tiger, itu akan menjadi 110.000 iblis dunia lain. Dengan kata lain, dia menyelesaikan sendiri ancaman utama bagi guru-guru benua. Ketiganya merasa kepala mereka berputar pusing di sekitar mereka. Semua yang baru saja mereka dengar begitu tak terbayangkan sehingga mengancam akan meruntuhkan semua yang mereka ketahui tentang dunia. Apakah ini nyata? 110.000 iblis dunia lain dari Saint 3 dan ke atas adalah kekuatan yang bahkan markas besar paviliun guru-guru akan berjuang untuk hadapi. Bahkan jika markas paviliun guru-guru berhasil mengumpulkan semua kekuatan yang ada, itu hanya akan berakhir dengan kemenangan tipis di pihak mereka. Namun, pihak lain sebenarnya telah menyelesaikan krisis sendirian. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Kongsi tidak pernah mencapai prestasi spektakuler seperti itu pada masanya. Ren Qingyuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutannya sebelum menjawab pertanyaan Luo Ruoxin. Luo Xi, kami tiba beberapa saat sebelum Anda, dan kami tidak melihat Zhang Xi dimanapun. Sebelum dia bisa menyelesaikan bagiannya,
udara di atas tiba-tiba berubah bergejolak. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat petak besar awan tak menyenangkan dengan cepat berkumpul bersama. Ini adalah cobaan budidaya, seru Ren Qingyuan heran. Tanpa sadar, sesosok tiba-tiba muncul di langit, mengambang dengan tenang di bawah kumpulan awan yang tidak menyenangkan. Api hitam pekat bergemuruh di tengah awan di atasnya, membuat udara di sekitarnya menjadi sangat kering. Suhu dengan cepat melonjak dengan momentum yang terasa seolah-olah akan melelehkan seluruh langit. Ini adalah kesengsaraan api surgawi. Luo Ganzhen dan Jiang Fangyu menelan ludah. Sehari sebelumnya, ketika mereka bertemu dengan Zhang Xi, dia masih berada di puncak Sein 9 dan. Namun, dalam rentang waktu yang begitu singkat, dia tidak hanya mencapai terobosan ke ranah Grid Sage 1 dan Introspective Convalescence, dia bahkan dengan cepat dalam perjalanannya untuk maju menuju ranah tubuh Aureate. Bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat? Kultivator lain manapun akan membutuhkan upaya beberapa tahun sebelum mereka siap untuk mendorong terobosan besar dalam kultivasi mereka, tetapi bagi orang di langit, itu sepertinya tidak lebih dari permainan anak-anak. Lebih penting lagi, dia bahkan memiliki waktu luang untuk membunuh 110.000 iblis dunia lain dan banyak komandan ranah sempiternal. Kalian semua di sini. Sementara kerumunan itu diliputi keterkejutan yang luar biasa, Zhang Xuan juga melihat mereka dan tersenyum kepada mereka. Beri aku waktu sebentar, mari kita bicara setelah aku mengatasi kesengsaraan api surgawi. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung masuk ke dalam kumpulan awan yang tidak menyenangkan. Apakah dia akan menggunakan taktik yang sama untuk kesengsaraan api surgawi? Tubuh Luo Ganzhen sedikit terhuyung saat melihat pemandangan itu. Dia telah mendengar cerita tentang bagaimana Zhang Xuan mengatasi kesengsaraan kilatnya, tetapi ada perbedaan besar antara kesengsaraan petir dan kesengsaraan api surgawi. Untuk menyelam langsung ke sumber api, apakah dia tidak takut direduksi menjadi abu? Lebih penting lagi, ada apa dengan ekspresi santai di wajahnya? Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda akan dapat melewati kesengsaraan yang begitu kuat dengan aman? Ini, melihat keheranan Luo Ganzhen, Ren Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Zhang Xi seharusnya baik-baik saja. Dia mengatasi kesengsaraan api surgawi di markas paviliun guru-guru kemarin. Petik 2. Dia sudah mengatasinya. Luo Ganzhen berseru dengan bingung setelah mendengar kata-kata itu. Setiap pembudidaya hanya akan menghadapi kesengsaraan api surgawi paling banyak sekali dalam hidup mereka, kan? Mengapa dia menghadapinya untuk kedua kalinya? Petik 2. Kesengsaraan api surgawi adalah cobaan kultivasi yang harus diatasi seseorang ketika mencapai terobosan ke alam tubuh Aureate. Setiap sage hebat hanya akan menghadapinya sekali dalam perjalanan kultivasi mereka. Tidak terpikirkan bagi siapapun untuk menghadapinya dua kali. Aku juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia memang menghadapi kesengsaraan api surgawi di markas paviliun guru-guru hanya sehari yang lalu, dan dia selamat dari cobaan itu dengan menyelam langsung ke awan juga. Saya tidak berpikir dia akan menghadapi masalah sekarang, jawab Ren Qingyuan. Itu tidak benar, Ren Xi. Zhang Xi datang ke klan Jiang kami 2 hari yang lalu dan mengalami kesusahan api surgawi saat itu juga, tapi Anda mengatakan bahwa dia telah menghadapi kesusahan api surgawi di markas besar paviliun guru-guru juga. Jiang Fangyu bertanya dengan ragu. Kamu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah ketiga kalinya dia menghadapi kesengsaraan api surgawi. Luo Ganzhen hampir pingsan di tempat. Itu adalah kesengsaraan api surgawi, kekuatan yang tidak akan ditakuti oleh para kultivator. Untuk menghadapinya lagi dan lagi, seolah-olah kesengsaraan api surgawi adalah mitra tanding yang bisa dia tantang kapanpun dia mau. Bab 1691, Dua Penguasa di Ambang Kegilaan. Kultivator lain akan meluangkan waktu mereka untuk menulis wasiat terakhir mereka sebelum menghadapi kesengsaraan api surgawi, mengetahui bahwa ada kemungkinan nyata bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka dalam cobaan kultivasi. Namun, orang ini menyelam ke dalamnya lagi dan lagi seolah-olah dia sedang menikmati pemandian air panas, pergi ke sana kemarin, dan hari ini. Apakah tidak apa-apa mempermainkan kekuatan surga seperti itu? Sementara pembudidaya lain harus menempatkan hidup mereka mengatasi cobaan berat kultivasi, ketika datang ke Zhang Xuan, rasanya seperti dia sedang melakukan tur santai saja. Dan sebenarnya, yang terkejut bukan hanya Luo Ganzhen dan yang lainnya. Api surgawi di langit juga tercengang. Freak, ini orang ini. Sial, ini orang ini lagi. Astaga, kenapa orang ini lagi? Bro, tidak bisakah Anda mengizinkan saya untuk beristirahat selama sehari? Anda membuat saya bekerja lembur hari demi hari. Tidak bisakah kamu bersimpati padaku?
Saya sudah berlari ke medan perang dunia lain untuk menghindari Anda, tetapi Anda masih mengejar saya. Kerumunan tidak dapat memahami mengapa Zhang Xuan mampu menantang kesengsaraan api surgawi 3 kali, dan mereka tidak dapat memahami mengapa itu adalah api surgawi Empyrean setiap saat. Akhirnya, mereka hanya bisa menyerah untuk mencoba memahami fenomena yang tak terbayangkan ini dan memusatkan perhatian mereka pada menonton cobaan kultivasi sebagai gantinya. Api hitam yang ganas mengepul di dalam awan di langit. Pada awalnya, mereka masih mengaum dengan kejam, seolah-olah mereka akan membawa kehancuran total ke dunia. Tapi saat Zhang Xuan menyelam, awan yang tidak menyenangkan tiba-tiba mulai bergetar dan berkedut. Bahkan raungan liar itu tampaknya telah berubah menjadi erangan tak berdaya. Pada tanda 10 menit, kesengsaraan telah berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Zhang Xuan yang direvitalisasi dan puas mengambang di udara. Memodifikasi dantiannya dan mengubah jaringan meridiannya memakan waktu cukup lama, hampir sepanjang hari, tetapi efeknya luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendorong terobosan ke ranah tubuh Aureate begitu cepat. Dengan 2 pengalaman sebelumnya berurusan dengan kesusahan api surgawi, dia telah membuka semua titik akupunturnya dan melahap api tanpa ragu-ragu. Dengan penambahan berbagai sumber daya kultivasi, dia benar-benar berhasil maju ke penyempurnaan ranah tubuh Aureate dalam waktu 10 menit. Mengemudi Zenki-nya, kemilau emas dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah inkarnasi Buddha telah turun ke dunia. Setelah mengatasi kesengsaraan api surgawinya, Zhang Xuan turun ke tempat kerumunan itu dan bertanya, "Mengapa kalian semua ada di sini?" Berbicara secara logis, Luo Ganzhen, Jiang Fangyu, Ren Qingyuan, dan Luo Ruoxin seharusnya berada di galeri bawah tanah yang berbeda, menangkis invasi suku iblis dunia lain. Mengapa mereka berkumpul di medan perang dunia lain, untuk menyaksikan cobaan kultivasinya? Kami melihat beberapa gerakan aneh dari suku iblis dunia lain, jadi kami datang untuk memeriksa situasinya. Apakah kamu orangnya, yang membunuh iblis dunia lain ini? Meskipun Ren Qingyuan samar-samar menebak ceritanya, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Jadi, dia menunjuk ke tumpukan mayat yang berserakan. "Oh, ketika saya pertama kali tiba, ini berencana untuk meluncurkan invasi yang menentukan di benua guru-guru. Untuk menghentikan mereka, saya memainkan ketegangan antara 2 faksi yang membentuk tentara dan memicu mereka untuk berperang satu sama lain. Untungnya, semuanya berjalan sesuai rencana." Zhang Xuan berkata, "Keinginan untuk membantai bisa dikatakan dikodekan ke dalam gen suku iblis dunia lain. Jika mereka memasuki benua guru-guru, banyak manusia yang tidak bersalah pasti akan terbunuh di bawah kebiadaban mereka." Memang membebani hati Zhang Xuan untuk merenggut begitu banyak nyawa tanpa perasaan, tetapi dia merasa itu perlu. Kebajikan terhadap musuh dalam perang tidak berbeda dengan kedengkian terhadap sekutu. Kamu bisa membuat kedua faksi itu saling bertikai. Bibir Ren Qingyuan dan yang lainnya berkedut saat mereka mendengarkan cerita Zhang Xuan. Sementara yang terakhir telah mengungkapkannya dengan sangat santai, mereka memahami kesulitan dalam mencoba melakukan sesuatu seperti ini. Setan dunia lain bukanlah makhluk kekuatan yang tidak punya pikiran. Mereka juga cerdik, yang membuat mereka menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Kalau tidak, paviliun guru-guru tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk berurusan dengan mereka. Pasti kamu membutuhkan sedikit usaha untuk membuat mereka melawan satu sama lain, kata Ren Qingyuan. Kau benar, aku butuh 1 jam penuh untuk melakukannya. Aku merasa sangat terpukul sekarang. Zhang Xuan mengangguk. Dia perlu beralih di antara banyak identitas lagi dan lagi, yang benar-benar bukan hal yang mudah. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa tidak merasa benar-benar terkuras pada saat dia berhasil melakukan semuanya. Memang agak sulit baginya. 1 jam, Ren Qingyuan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang membebani mereka. Jika mereka berada di posisi Zhang Xuan, itu akan menghabiskan lebih banyak biaya untuk memperdalam ketegangan antara kedua faksi dan memaksa mereka untuk bentrok satu sama lain. Paling tidak, mereka membutuhkan persiapan yang matang selama bertahun-tahun. Namun, orang itu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Semakin banyak mereka berbicara dengan pihak lain, semakin tertahan perasaan mereka di dalam. Bisakah Anda lebih mudah di hati kami? Seharusnya ada beberapa lusin komandan ranah sempiternal di dalam pasukan yang berjumlah 100.000 ini, kan? Apakah kamu membunuh mereka juga? Jiang Fangyu bertanya. Aku melakukannya. Butuh beberapa saat, tetapi saya berhasil membunuh mereka semua. Zhang Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akhirnya menodai armorku untuk melakukannya. Untuk membuat penyamarannya lebih hidup, dia telah membersihkan armor kotornya berulang kali. Saat ini,
Armornya sudah benar-benar basah oleh darah, sehingga tidak ada sapuan yang bisa mengeluarkan darah darinya. Petik 2, petik 2. Jiang Fangyu merasa tercekik. Bahkan Yang Si akan terpaksa melarikan diri sejauh yang dia bisa ketika dihadapkan dengan beberapa lusin pembudidaya alam sempiternal. Namun, Anda benar-benar berhasil membunuh mereka semua tanpa mengalami cedera besar, dan Anda bahkan mengeluh tentang bagaimana mereka menodai pakaian Anda. Tiba-tiba, Jiang Fangyu tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan pada para ahli iblis dunia lain yang telah mati di tangan Zhang Xuan. Sebuah istana megah menjulang di kedalaman medan perang dunia lain, jauh dari tempat Zhang Xuan dan yang lainnya berada. Dua pria parubaya duduk berhadapan dengan cangkir anggur di tangan mereka. Pria parubaya yang duduk di sebelah kiri mengenakan jubah emas yang mengalir. Dengan tawa hangat, dia mengangkat cangkirnya dan berkata, "Bersulang untuk aliansi kita. Semoga anggota suku kita merebut kembali tanah milik kita." Dia adalah salah satu dari 3 penguasa suku iblis dunia lain, penguasa Chenling. Di seberangnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu panjang, penguasa Chensing. "Semoga kata-katamu menjadi kenyataan." Sovereign Chensing mengangguk dengan cara yang bermartabat saat dia menyesap anggur, menikmati aromanya yang dalam. Dia harus mengakui bahwa anggur yang disiapkan oleh Sovereign Chenling benar-benar baik-baik saja. Bahkan sebagai salah satu penguasa, itu bukan rasa yang bisa dia rasakan terlalu sering. Yakinlah, tidak mungkin manusia memiliki kesempatan melawan tentara sekutu kita. Setelah masalah ini terjadi, umat manusia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Kami akan kembali ke tanah kemakmuran kami dan membawa suku iblis dunia lain kami ke kebesaran sekali lagi, Sovereign Chenling meraung dengan gembira. Namun, saat berikutnya, ekspresinya membeku, dan perlahan berubah menjadi kerutan. Tanpa peringatan apapun, dia berlari keluar ruangan. Memperhatikan gerakan aneh Sovereign Chenling, Sovereign Chensing menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi juga. Karena itu, dia dengan cepat meninggalkan ruangan dan mengikuti Sovereign Chenling. Tak lama, mereka berdua tiba di depan altar yang luas. Token batu giok yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di atas altar yang luas. Itu adalah tradisi suku iblis dunia lain untuk mengekstrak sepotong kehendak masing-masing prajurit dan menempanya menjadi token giok sebelum tentara berangkat untuk berperang. Token giok ini menunjukkan kondisi individu. Jika token giok hancur, itu berarti individu tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ini berfungsi sebagai metode yang efektif untuk penguasa untuk mengukur status tentara dan anggota keluarga tentara untuk melacak kondisi orang yang mereka cintai. Setiap kali pertempuran besar pecah, token giok akan dengan cepat hancur satu demi satu. Ini berarti bahwa para prajurit pemberani dari suku iblis dunia lain meletakkan tubuh dan jiwa mereka untuk memajukan suku mereka. Orang-orang ini akan dianggap sebagai pahlawan, dan mereka akan dihormati karena keberanian mereka. Perbuatan mereka akan dicatat dalam sejarah, dan tablet nama mereka akan ditempatkan di altar dewa. Pada saat kedua penguasa tiba di depan altar, token giok sudah mulai hancur satu demi satu. Sebagai makhluk yang berdiri di puncak suku iblis dunia lain, mereka telah melihat bagian kematian mereka yang adil. Jika itu hanya pertempuran biasa, penghancuran token batu giok seperti itu tidak akan mengganggu mereka. Namun, pipipa, token giok hancur dengan ritme yang indah, mengingatkan pada pertunjukan orkestra. Membingungkan untuk memikirkannya dengan cara seperti itu, tetapi ada pesona misterius pada melodinya. Dari waktu ke waktu, seolah-olah melodi mencapai, akan ada nada yang luar biasa kuat yang dimainkan di hati pendengarnya. Dalam rentang waktu beberapa menit, 100.000 token giok yang mengambang di atas altar telah direduksi menjadi tumpukan debu di tanah. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Tentara kita 100.000, Sovereign Chenling terhuyung lemah saat cangkir anggur di tangannya jatuh ke tanah. Wajahnya memucat tidak percaya saat dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Pasukan 100.000 elit seharusnya sudah cukup untuk mendorong jalan mereka melalui galeri bawah tanah dan membawa malapetaka ke benua guru-guru. Mereka mengharapkan korban besar di tengah-tengah melakukannya, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan ada di genggaman mereka. Namun, hampir setelah mereka mengkonfirmasi aliansi mereka, sebelum tentara sekutu mereka bahkan bisa keluar dari galeri bawah tanah, itu sudah dimusnahkan. Untuk token giok untuk menghancurkan satu sama lain dengan tekad dan tanpa henti. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, kedua penguasa itu benar-benar terpana. Bab 1692, menuju kuil Konfusius. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk aliansi, tetapi semuanya telah berantakan sebelum mereka bisa melakukan apapun.
Yang lebih parah adalah mereka tidak tahu siapa pelakunya. Saya tidak bisa menerima ini. Saya akan pergi melihatnya secara pribadi. Tidak dapat menahan amarahnya, aura bencana meledak dari Sovereign Chenling, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Dia adalah seorang ahli sage kuno. Aku akan mengikutimu. Sovereign Chensing meludah dengan dingin. Setengah dari korban adalah bawahannya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan masalah itu meluncur dengan mudah. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Sementara kita melakukannya, kita harus menyelesaikan masalah itu juga. Kalau tidak, kita akan dipaksa untuk tetap tunduk pada pria itu selama sisa hidup kita. Sovereign Chenling berkata saat kilatan tajam melintas di matanya. Penguasa Chensing mengangguk. Saya mendengar bahwa Sovereign Chen Yong baru-baru ini menerima seorang pria muda yang sangat berbakat. Bocah itu sepertinya tidak tahu hambatan sama sekali, kultivasinya maju dengan kecepatan sangat tinggi. Tak satu pun dari murid kita yang cocok untuknya, jika kita membiarkan anak nakal terus tumbuh pada tingkat ini, kita akan segera kehilangan apa yang seharusnya menjadi milik kita. Jangan sentuh bocah itu untuk saat ini, kata Sovereign Chenling. Dia telah menerima pengakuan atas kehendak iblis, dan dia mempraktikkan teknik kultivasi tertinggi dari suku iblis dunia lain kita. Mengingat prestise yang dia nikmati saat ini, kita tidak bisa menyentuhnya. Namun, begitu masalah itu terjadi, bocah itu akan kehilangan semua dukungannya. Kemudian, kita bisa perlahan menggilingnya, kita bahkan mungkin bisa mencapai teknik kultivasi tertinggi. Kamu benar, ayo lakukan kalau begitu. Sovereign Chensing mengangguk sebelum terdiam. Dengan tersentak, kedua pria parubaya itu menghilang dari tempat. Sepertinya mereka telah menembus batasan ruang untuk menuju ke tempat yang tidak diketahui. Kamu mengatakan bahwa pasukan 100.000 setan dunia lain telah dibasmi oleh kepala klan Zhang sendirian. Apakah hal seperti itu mungkin? Aku mendengarnya dari Renzi secara pribadi, jadi tidak ada keraguan tentang keaslian berita itu. Meski begitu, aku masih merasa masalah ini sangat sulit dipercaya. Karena ancaman invasi suku iblis dunia lain telah diselesaikan, kita tidak perlu ditempatkan di galeri bawah tanah lagi. Setelah mengatasi kesengsaraan api surgawi, Zhang Xuan telah maju pesat dalam kultivasinya sekali lagi. Karena tidak perlu baginya untuk tetap berada di daerah itu, dia dengan cepat pergi bersama Ren Qingyuan dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk berita bahwa ancaman dari suku iblis dunia lain telah diselesaikan oleh seorang pemuda lajang untuk mencapai pasukan pertahanan yang menjaga 108 galeri bawah tanah. Semua orang tercengang, tidak ada kekurangan bakat dalam sejarah benua guru-guru. Banyak pria pemberani dan kuat telah meninggalkan legenda yang bergema di telinga masyarakat bahkan sampai hari ini. Namun, dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh pemuda lajang ini, legenda itu bahkan tidak layak disebut. Untuk memusnahkan 110.000 iblis dunia lain dan beberapa lusin ahli alam sempiternal sendirian, semakin mereka memikirkan masalah ini, semakin hiruk-pikuk mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit diri mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi. Tidak menyadari keributan yang dia sebabkan, pada saat ini, Zhang Xuan telah kembali ke klan Zhang. Dengan kemunduran besar yang diderita oleh suku iblis dunia lain, tidak mungkin mereka dapat mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk meluncurkan invasi lain dalam waktu singkat. Mari kita pergi ke kuil Konfusius bersama-sama. Kita harus membentuk tim untuk pergi bersama kita. Setelah mendengar kejadian di medan perang dunia lain dari putranya, Suat Sensing tidak dapat menutup mulutnya untuk waktu yang sangat lama. Baik, Zhang Xuan mengangguk. Tidak ada keraguan bahwa suku iblis dunia lain telah menderita kerugian besar. Bahkan jika mereka mencoba untuk mengumpulkan pasukan mereka sekali lagi dan meluncurkan invasi lain, kecil kemungkinan mereka akan mampu menimbulkan banyak ancaman. Jadi, yang harus mereka fokuskan saat ini adalah kuil Konfusius. Mengingat pembukaannya sudah dekat, mereka harus segera menyelesaikannya. Jika mereka datang terlambat, Kodeks Besar Musim Semi dan Musim Gugur bisa jatuh ke tangan suku iblis dunia lain atau 100 sekolah filsuf. Ini akan menjadi berita buruk bagi 3 klan premier dan paviliun guru-guru. Kuil Konfusius terletak di Khufu. Ruang di Khufu terlipat dan terdistorsi, jadi tidak aman untuk pergi melalui teleportasi spasial. Kita harus berteleportasi ke suatu tempat terdekat sebelum terbang. Kami akan menuju ke sana terlebih dahulu sebagai pihak yang maju untuk memeriksa situasi di sana. Penatua Wu Yun, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memilih anggota klan untuk ekspedisi ini dan membawa mereka. Pastikan untuk menghubungi kami segera setelah Anda tiba. Pedang Sensing menginstruksikan. Setelah penatua pertama Zhang Wuheng dihukum karena berkomplot melawan kepala klan petahana,
Penatua Wu Yun telah mengambil alih tanggung jawabnya. Juga, beritahu para tetua agung yang berada dalam pengasingan untuk bergegas juga. Kuil Konfusius kemungkinan akan menjadi yang terbaik untuk mengatasi kemacetan mereka saat ini. Mirip dengan paviliun guru-guru, klan Zhang memiliki banyak tetua agung dalam pengasingan juga. Kecuali klan Zhang dipaksa ke dalam posisi putus asa, mereka tidak akan pernah bergerak. Kultivasi mereka semua telah mencapai alam sage 4 dan sempiternal besar. Kecuali orang bijak kuno bergerak, mereka dapat dianggap sebagai ahli top dari benua guru-guru. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat menemukan cara untuk mencapai terobosan ke sage kuno, sehingga mereka hanya bisa masuk ke hibernasi untuk memperpanjang umur mereka selama mungkin. Ada lebih banyak hal di kuil Konfusius daripada sekadar kodeks besar musim semi dan musim gugur. Bukan kebetulan bahwa tidak ada yang mampu mencapai terobosan ke sage kuno selama 10.000 tahun terakhir. Mungkin rahasia di balik mengatasi kemacetan ini juga tersembunyi di sana. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, mereka harus melakukan perjalanan ke sana untuk mencari tahu sendiri. Saat ini, klan Zhang hanya memiliki satu sage kuno yang tersisa. Begitu sage kuno itu mencapai akhir masa hidupnya, tanpa sage kuno lainnya untuk mendukung klan Zhang, itu akan dengan cepat jatuh dari eselon teratas di benua guru-guru. Saya mengerti, Penatua Wu Yun mengangguk. Setelah membuat pengaturan, Sword Sensing berkata, ayo pergi sekarang. Zhang Xuan mengeluarkan tombak surgawi tulang naga dan memotong celah dimensi di depannya. Sebuah lorong dengan cepat terbentuk di celah dimensi di bawah manipulasinya, dan kerumunan itu berjalan mendekat. Dengan kultivasi Zenki-nya mencapai penyempurnaan ranah tubuh Aureate, kecakapan bertarung Zhang Xuan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tanpa menggunakan skema, dia sudah mampu menghadapi ahli penyempurnaan ranah sempiternal seperti Wu Su dalam konfrontasi langsung dan bahkan menang. Sebenarnya, dia berniat untuk mendorong kultivasi Zenki-nya langsung ke ranah intuitif impuls, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Alam impuls intuitif memungkinkan seseorang untuk mengintip ke dalam kekayaan dunia dan secara sadar menghindari bahaya. Namun, kemampuan seperti itu pada dasarnya mengintip ke dalam rahasia surga juga, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada peramal. Sebagai orang yang memiliki Library of Heaven's Path, upaya untuk melakukannya hanya akan berakhir dengan sengatan listrik. Dia diam-diam mencobanya beberapa kali, dan setiap kali, dia berakhir dengan pijatan listrik yang menyegarkan dan mematikan. Melihat itu sia-sia, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Dari kelihatannya, dia tidak bisa mengikuti jalan konvensional yang akan dilalui semua pembudidaya. Dia harus menemukan jalannya sendiri ke depan. Pada saat mereka tiba di ujung lorong yang lain, mereka sudah berada di dekat Khufu. Mereka dengan cepat mulai berjalan menuju kuil Konfusius ketika sesosok tiba-tiba mendekati mereka. Itu adalah Wu Chen. Dia sebelumnya telah berpisah dari mereka, mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Wu Chen pertama kali menyapa Luo Ruoxin dengan membungkuk sebelum berbalik untuk melihat Zhang Xuan. Itu bisa saja imajinasi Zhang Xuan, tetapi dia sepertinya merasakan beberapa emosi yang saling bertentangan di kedalaman mata Wu Chen. Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Zhang Xuan bertanya. Selama ini, dia bisa merasakan ada semacam masalah yang mengganggu Wu Chen, membuatnya dalam suasana hati yang berat. Bahkan saat dia mengikuti Luo Ruoxin, masih ada suasana yang merenung padanya. Namun, suasana merenung di sekitarnya tampaknya telah menghilang, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Mendengar pertanyaan Zhang Xuan, Wu Chen tersentak dari perenungannya dan menjawab dengan sedikit senyum. Berkat kasih karunia Anda, itu telah diselesaikan tanpa hambatan. Itu melegakan. Zhang Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa Wu Chen tidak mau berbicara terlalu banyak tentang masalah pribadinya, jadi dia tidak melanjutkan. Tak lama, mereka kembali dalam perjalanan ke Khufu. Dari tempat mereka berada, mereka tidak terlalu jauh dari tujuan mereka. Semakin dekat mereka ke Khufu, semakin besar tekanan yang diberikan pada mereka dari matahari kedua di langit. Itu tidak menyengat seperti matahari yang sebenarnya, tetapi tekanan yang dipancarkannya tampaknya membebani jiwa seseorang secara langsung. Untuk membangun domain kuno yang begitu besar di tengah-tengah langit dan menyembunyikannya bahkan dari deteksi orang bijak kuno, ini bukan lagi pekerjaan manusia tetapi keajaiban yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pada peramban ini untuk Bab 1693, Khufu. Seperti yang diharapkan dari guru dunia, Wu Chen berkomentar dengan kagum. Kongsi dikenal tidak hanya karena kecakapan bertarungnya yang tak tertandingi tetapi juga kecerdasannya yang luar biasa.
Dia memainkan peran besar dalam membangun garis keturunan sistematis untuk warisan berbagai pekerjaan. Dari 9 jalan bawah, tengah, dan atas, dia mengatur tidak kurang dari 20 pekerjaan. Sword Sensing menjelaskan dengan sinar bersemangat di matanya. Silsilah guru master berasal dari Kongsi. Tidak ada guru master di dunia yang tidak dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap Kongsi. Zhang Xuan tidak berpartisipasi dalam percakapan dengan orang banyak lainnya. Sebagai gantinya, dia menatap ke dalam kuil besar yang disegel di dalam matahari saat sedikit kebingungan merembes ke matanya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan sesuatu di dalam memanggilnya. Seolah beresonansi dengan isyarat ini, Library of Heaven's Path bergetar ringan, dan tak terhitung banyaknya buku yang tersimpan di dalamnya bergetar seiring dengan gerakannya. Apakah ada artefak di kuil Confucius yang dapat meningkatkan perpustakaan jalan surga? Zhang Xuan bertanya-tanya dengan cemberut. Library of Heaven's Path selalu mempertahankan keadaan tanpa ekspresi terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Jarang sekali ia bergerak dengan sendirinya. Namun, pada saat ini, itu bergetar tanpa henti. Belum pernah seheboh ini bahkan ketika dia berkunjung ke persekutuan peramal sebelumnya. Mungkinkah ada sesuatu yang diinginkan perpustakaan jalan surga di kuil Confucius? Jika itu masalahnya, dia harus memastikan untuk mendapatkannya. Alasan dia bisa maju dari siapapun yang tidak memiliki nama menjadi seorang ahli terhormat yang tidak diketahui siapapun bukan karena bakatnya yang luar biasa, moral yang tinggi, atau ketekunan yang luar biasa, melainkan, itu karena Library of Heaven's Path. Jika bukan karena Library of Heaven's Path, kemungkinan dia masih akan berjuang di kerajaan Tianxuan, mencoba mendorong terobosan untuk menjadi guru master bintang 1. Tanpa ragu, Library of Heaven's Path adalah aset dan kartu truf terbesarnya. Tidak peduli bahaya apa yang harus dia hadapi, itu semua akan sia-sia jika dia bisa meningkatkannya lebih jauh. Dia mengaktifkan Eye of Insight-nya dalam upaya untuk mengintip ke dalam matahari. Namun, meskipun telah terbang beberapa ratus li ke Khufu, dia masih tidak dapat melihat ke dalam kuil Confucius. Sepertinya ada semacam selubung yang menutupi kuil, menutupinya dari pandangan. Kuil Confucius terletak di ruang terlipat. Sampai benar-benar dibuka, bahkan orang bijak kuno tidak akan dapat mencapainya bahkan jika mereka terbang selama lebih dari 1 dekade, jelas Luo Ruoxin. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Dalam arti tertentu, ini mirip dengan bagaimana matahari di kehidupan sebelumnya. Tampaknya menggantung langsung di atas bumi, menciptakan ilusi yang dapat dengan mudah dicapai selama seseorang terbang ke langit. Tapi sebenarnya, bahkan jika seseorang bergerak dengan kecepatan cahaya, masih butuh 8 menit untuk mencapai matahari. Jika kita masih bisa melihatnya bahkan dari jarak yang begitu jauh, seberapa besar kuil Confucius itu? Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pertanyaan di benaknya. Alasan mengapa matahari terjadi hanyalah karena skalanya yang sangat besar. Jika itu sama untuk kuil Confucius juga, bisakah itu benar-benar menjadi dunia raksasanya sendiri? Kuil Confucius tidak terlalu besar. Ini adalah jenis manipulasi spasial, sebenarnya, itu tidak terlalu jauh dari kita, jawab Luo Ruoxin. Sepertinya dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kuil Confucius. Sementara mereka mengobrol satu sama lain, sebuah kota kuno segera terlihat. Kerumunan dengan cepat membuat jalan mereka. Tanah tempat kuil Confucius berada, Khufu. Kota ini tidak sejahtera atau sebesar aliansi kekaisaran, dan sebagian besar bangunannya kuno dan bobrok. Namun, itu memiliki aura yang tenang dan damai, sehingga menimbulkan suasana yang nyaman. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu akan mengingatkan pada seorang bayi yang kembali ke pelukan seorang ibu. Ini adalah aura unik dari guru-guru surgawi. Mata Zhang Xuan terangkat keheranan. Aura yang menjulang di kota sangat mirip dengan aura yang meresap ke dalam tubuhnya selama pengakuan guru-guru surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah konsentrasinya berkali-kali lebih rendah. Ada kekuatan yang tampaknya tidak berwujud yang bermanifestasi secara misterius di dunia. Ada aura akademik untuk akademisi dan aura bela diri untuk pencaksilat. Kedua kekuatan ini berasal dari budaya pendidikan dan garis keturunan yang unik di benua guru-guru, dan kami secara kolektif menyebutnya sebagai lingkungan guru. Jika seseorang berhubungan lama dengan lingkungan guru, keadaan pikirannya akan matang dengan cepat. Pikiran seseorang akan menjadi lebih terbuka dan cerdas, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi setan batin dan irasionalitas untuk eksis. Pedang Sensing menjelaskan. Lingkungan guru. Zhang Xuan mengulangi dua kata itu sebelum mengangguk sedikit. Sebenarnya, aura unik ini tidak eksklusif untuk guru-guru surgawi.
Ketika seorang guru utama memberi hormat kepada para pendahulu di aula pengakuan guru, mereka juga bisa diberikan aura ini. Dalam arti tertentu, itu adalah simbolisme budaya. Melalui lingkungan seorang guru-guru master mampu memenangkan rasa hormat dari dunia dan menjadi pemimpin dunia. Apakah tempat ini selalu seperti itu? Zhang Xuan bertanya. Dia memusatkan perhatiannya pada lingkungan guru di sekitarnya, dan seperti yang dikatakan pedang Sensing, aura memang mampu membawa ketajaman dan ketajaman yang lebih besar ke pikirannya. Pada saat yang sama, ini memicu beberapa keraguan di benaknya. Efek dari lingkungan guru sangat mencengangkan, sehingga bahkan markas besar paviliun guru-guru tidak dapat bersaing dengannya. Melihat melalui keraguan Zhang Xuan, Suat Sensing menjelaskan, sebelum pembukaan kuil Konfusius, ketika lingkungan guru masih ada di Khufu, itu jauh lebih jarang daripada yang dapat Anda lihat sekarang. Namun demikian, peningkatannya pada keadaan pikiran seseorang masih agak mencolok jika seseorang tinggal di daerah itu untuk waktu yang lama. Karena itu, Khufu juga dikenal sebagai tanah leluhur para guru besar. Sebagian besar guru master bintang 9 tinggal di Khufu selama periode hidup mereka, bukan untuk berkultivasi atau pergi ke pengasingan, tetapi untuk mengalami kehidupan fana dan melunakkan keadaan pikiran mereka. Lihatlah tukang kayu di sana. Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda tentang dia? Zhang Xuan mengalihkan pandangannya. Di pinggir jalan, ada seorang tukang kayu yang sedang membuat sebuah perabot. Gerakan tangannya yang kapalan sangat tepat, seolah-olah telah diukur dengan hati-hati oleh penggaris. Serutan kayu beterbangan di sekitar tempat itu. Tak lama, produk yang sudah selesai duduk tepat di depannya. Dia adalah seorang guru master bintang 9. Zhang Xuan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Tukang kayu itu mencukur kayu dengan sapuan ringan yang tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada sedikit pun zenki yang bisa dirasakan mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, akumulasi energi seperti lautan yang bisa dilihat Zhang Xuan di kedalaman dantiannya melalui Eye of Insight menceritakan kisah yang sangat berbeda. Bukan hanya tukang kayu yang kemungkinan besar adalah guru master bintang 9, kemungkinan besar dia juga seorang yang sangat kuat. Memang, dia guru master bintang 9 yang membuat namanya 300 tahun yang lalu. Dia berada di ranah Great Sage 2 dan Oreate Body saat itu, jadi tidak diragukan lagi bahwa dia telah tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Pedang Sensing menjawab. Seorang pembudidaya alam Oreate Body melakukan pertukangan. Zhang Xuan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Selama ini, dia mengira bahwa para ahli Great Sage sangat langka di antara umat manusia. Namun, siapa yang mengira bahwa bahkan seorang tukang kayu yang dia temui di jalan di dalam Khufu akan mencapai tingkat seperti itu juga. Lihatlah penjual ikan dan tukang daging di sana juga, mereka semua adalah guru master bintang 9 yang terkenal di zaman mereka. Saat itu, mereka masih belum terlalu kuat, tetapi selama bertahun-tahun, mereka telah mencapai ranah Great Sage 3 dan Intuitive Impulse juga, sama sepertiku. Pedang Sensing menjelaskan. Jika tidak ada yang terjadi padamu saat itu, ibumu dan aku akan datang ke Khufu untuk mencoba menjalani kehidupan biasa juga. Dengan mengalami kesulitan kehidupan fana, kita akan mampu meredam keadaan pikiran kita dan mempersiapkan diri kita untuk terobosan ke alam yang lebih tinggi. Zhang Xuan mengangguk pelan sebagai tanggapan. Seperti yang dikatakan Suat Sensing, banyak individu yang tampak biasa di sekitar mereka adalah ahli sage hebat yang luar biasa. Mereka adalah ahli yang siluetnya jarang terlihat bahkan di dalam klan besar, tetapi di Khufu, mereka biasa seperti kubis di pasar basah. Tidak heran Khufu dikenal sebagai tanah leluhur para guru besar. Sepertinya memang ada dasarnya. Suat Sensing tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhang Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, benar. Xuan apa kedalaman jiwa Anda saat ini? Jika Anda ingin memajukan kultivasi Anda sebagai guru master, meningkatkan kedalaman jiwa Anda adalah yang paling penting. Jika kedalaman jiwa Anda tidak setara, hati Anda tidak akan tenang, dan kehendak Anda tidak akan murni. Mendorong kultivasi Anda ke depan akan menjadi jauh lebih sulit dan lebih sulit. Selama seseorang memiliki bakat tinggi, sumber daya kultivasi yang memadai, dan guru yang baik, seseorang akan dapat memajukan kultivasinya dengan lebih cepat. Namun, menenangkan pikiran seseorang adalah proses selangkah demi selangkah yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak ada cara untuk mempercepat proses dengan paksa, dan setiap upaya untuk melakukannya kemungkinan akan berakhir buruk. Putranya sangat berbakat, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa putranya baru berusia 20 tahun ini. Untuk menjadi guru master bintang 9 pada usia seperti itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa tinggi kedalaman jiwa putranya dan bagaimana dia berhasil meningkatkannya begitu cepat.
Kedalaman jiwaku. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menjawab dengan jujur, 29.1. Bab 1694, Pentingnya Kedalaman Jiwa. Setelah mengalami pengakuan kelima guru-guru surgawi dan menemukan banyak pertemuan kebetulan, dia mampu meningkatkan kedalaman jiwanya dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai level yang sebanding dengan guru master puncak bintang 9. Kemungkinan besar, satu-satunya guru master yang bisa mengungguli dia adalah Yang Xi dan beberapa lainnya. 29.1. Mendengar nomor itu, bibir Swat Sein Sing berkedut. Dia mengira bahwa mengingat seberapa cepat kultivasi putranya tumbuh, kedalaman jiwanya akan kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Siapa yang mengira bahwa kedalaman jiwa putranya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada miliknya? Kamu, bagaimana kamu mengolah kedalaman jiwamu? Swat Sein Sing bertanya dengan heran. Seharusnya sangat sulit untuk meningkatkan kedalaman jiwa seseorang. Bahkan dengan bantuan teknik kultivasi, masih membutuhkan usaha dan waktu yang luar biasa untuk melakukannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor pembatas terbesar bagi seorang guru master adalah kedalaman jiwa mereka. Untuk mengalami perubahan hidup, Yang Xi menyembunyikan identitasnya dan berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun sebelum ia berhasil meningkatkan kedalaman jiwanya begitu tinggi. Di sisi lain, putranya baru berusia 20 tahun ini, dan dia telah menghabiskan 19 tahun sebelumnya di tempat yang terpencil seperti kerajaan Tianxuan. Bagaimana kedalaman jiwanya bisa begitu tinggi? Bagaimana saya bisa melakukannya? Zhang Xuan sedikit mengernyit setelah mendengar pertanyaan seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya belum pernah mengembangkan kedalaman jiwa saya sebelumnya. Itu hanya tumbuh secara alami. Mendengar kata-kata itu, wajah Swat Sein Sing benar-benar merah, dan dia hampir menyemburkan darah. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kedalaman jiwa Anda tumbuh menjadi 29,1 secara alami? Melihat betapa traumanya suaminya, Swat Sein Meng tidak bisa menahan tawa. Dari semua orang yang bisa ditanyakan suaminya, dia hanya harus bertanya kepada putra mereka. Apakah dia tidak meminta trauma mental? Pertama kali mereka bersatu kembali dengan putra mereka di aliansi kekaisaran, putra mereka hanya berada di Sein 8 dan. Namun, dalam waktu setengah bulan, dia sudah menjadi ahli penyempurnaan ranah tubuh Aureat. Untuk mencoba bersaing dengan keajaiban sekaliber seperti itu, bukankah jelas bahwa dia memintanya? Apakah ada masalah dengan kedalaman jiwaku? Zhang Xuan bertanya. Tepatnya, menyebutnya pertumbuhan alami tidak sepenuhnya akurat. Namun, memang benar bahwa dia belum pernah mengolah kedalaman jiwanya sebelumnya untuk meningkatkannya. Halaman emas, ucapan terima kasih kepada guru-guru surgawi, tempering jiwa dari kaligrafi mentor, serangan inspirasi yang tiba-tiba, setiap kali dia menemukan salah satu dari ini, kedalaman jiwanya akan meningkat 1,0 atau bahkan lebih. Mengingat begitu, tidak mengherankan bahwa kedalaman jiwanya telah meningkat menjadi 29,1 begitu cepat. Tidak ada yang salah sama sekali, jawab Swat Sein Sing dengan ekspresi tertahan di wajahnya. Sementara yang lain menghancurkan diri mereka sendiri sampai ke tulang untuk meningkatkan kedalaman jiwa mereka hanya dengan 0,1, orang ini sebenarnya mampu meningkatkan kedalaman jiwanya ke tingkat yang sebanding dengan Yang Xi tanpa repot-repot mengolahnya. Jika guru master lain mendengar itu, mereka pasti akan kehilangan semua motivasi untuk berkultivasi. Setelah tetap diam selama ini, Wu Chen tiba-tiba angkat bicara. Kamu tidak akan bisa mencapai Sage kuno jika kamu membiarkan kedalaman jiwamu tumbuh secara alami. Anda perlu meredamnya agar kondisi pikiran Anda lebih sehat dan tangguh. Hanya dengan begitu Anda akan dapat maju lebih jauh dalam kultivasi Anda. Apakah kedalaman jiwa berperan dalam mendorong terobosan ke Sage kuno? Zhang Xuan mengerutkan kening. Anehnya, baik tiga klan premier maupun markas pavilion guru-guru tidak memiliki buku yang berkaitan dengan Sage kuno. Karena itu, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Inti dari mencapai Sage kuno adalah menyelaraskan hati dan kehendak seseorang dengan dunia, sehingga memberikan satu kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan. Jika keadaan pikiran seseorang tidak cukup untuk memanfaatkan kekuatan dunia, seseorang akan berisiko berubah menjadi idiot atau menjadi gila. Sangat bagus bahwa Anda dapat meningkatkan kedalaman jiwa Anda dengan cepat melalui cara alami, tetapi tanpa mengalami temper, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai Sage kuno. Wu Chen tampaknya sangat akrab dengan masalah ini. Kemudian lagi, mengingat bahwa dia adalah seorang kultivator alam sempiternal seperti Yang Xi, kemungkinan dia telah mencari cara untuk mendorong terobosan ke Sage kuno selama ini. Tidak mengherankan baginya untuk menjadi ahli dalam pengetahuan seperti itu.
Saya melihat, Zhang Xuan mengangguk. Dia memiliki mayat sage kuno iblis dunia lain di cincin penyimpanannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh dia dari sage kuno, dia secara kasar dapat memahami seberapa kuat sage kuno itu. Bahkan setelah kematian sage kuno, tubuh pihak lain tetap begitu berat sehingga dia kesulitan untuk mengangkatnya. Pada saat yang sama, aura mengesankan yang dipancarkan pihak lain membuat roh primordialnya sulit untuk didekati pada awalnya. Fakta-fakta ini berfungsi sebagai gambaran sekilas tentang seberapa kuat para pembudidaya sage kuno sebenarnya. Meskipun itu hanya perbedaan antara alam sempiternal dan sage kuno, garis tipis ini membatasi perbedaan antara manusia dan dewa. Secara alami, kehebatan keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Zhang Xuan berpikir bahwa perbedaannya terletak pada akumulasi kekuatan, tetapi siapa yang mengira bahwa kedalaman jiwa juga memainkan peran penting. Itu tidak benar. Keraguan dengan cepat muncul di benak Zhang Xuan, dan dia dengan cepat mengajukannya ke Wu Chen. Kemajuan kedalaman jiwa adalah persyaratan yang hanya dikenakan pada guru master, kan? Mengingat begitu, tidak mungkin bagi pembudidaya lain untuk mengolah kedalaman jiwa mereka. Karena itu masalahnya, bagaimana mereka bisa mencapai terobosan ke sage kuno. Petik 2. Kedalaman jiwa adalah persyaratan untuk kenaikan pangkat guru master, itulah alasan guru master sangat menekankannya. Kultivator lain tidak akan merasa perlu untuk mengolah kedalaman jiwa mereka, dan jika demikian, apakah mereka tidak dapat mencapai sage kuno? Kultivator biasa sangat mementingkan kultivasi kondisi pikiran mereka. Ambil apotek misalnya, jika mereka tidak dalam keadaan pikiran yang benar, pil hati tenang yang mereka tempa akan dibelokkan, sehingga berubah dari pil penenang menjadi racun mematikan. Wu Chen menjelaskan. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan lain. Jika tunis setan gagal untuk mengembangkan keadaan pikiran mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengkonseptualisasikan niat mereka melalui musik untuk menipu lawan mereka? Jika master formasi mengabaikan keadaan pikiran mereka, bagaimana mereka bisa mengatur formasi yang sangat kompleks? Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan terdiam. Dia telah menghadapi sesuatu yang mirip dengan ini saat dia menjalani ujian apoteker 1 dan. Saat itu, ada seorang apoteker yang belum mencapai Heart of Tranquil Water dan dengan demikian tidak memiliki kendali atas emosinya. Dia telah mencoba untuk memalsukan pil hati yang tenang sementara pikirannya tidak dalam keadaan tenang, dan pil yang dia hasilkan akhirnya berubah menjadi racun mematikan yang dapat membunuh para pembudidaya yang sayangnya mengkonsumsinya. Dia bisa berhubungan dengan bagaimana keadaan pikiran penting bagi seorang tunis iblis juga. Jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, musiknya hanya akan mengamuk. Misalnya, selama ujian tunis setan di Akademi Guru-Guru Hong Yuan, dia harus membuat bangau dewa menari bersama dengan melodi sitarnya. Namun, jika dia membiarkan emosinya menjadi liar, kemungkinan dia akan menyentaknya sampai mati dengan musiknya. Memikirkan hal itu, memang tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak menuntut apapun dari pikiran seseorang. Hanya saja tidak ada dari mereka yang menuntut seperti pekerjaan guru utama. Sebelum era Kongsi, kultivasi kedalaman jiwa dikategorikan di bawah kehendak pikiran, dan itu dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Disinilah hati air yang tenang, pikiran yang jernih, roh yang tidak terganggu, kehendak yang kebal, hati yang tak tertembus, jiwa tanpa batas, jiwa yang tidak dapat dirusak, dan sejenisnya berasal, Wu Chen melanjutkan. Namun, Kongsi merasa bahwa kategorisasi semacam itu terlalu rumit dan sulit diukur secara akurat. Dengan demikian, ia menyederhanakan seluruh model dengan menghitungnya dengan angka, yang memunculkan kedalaman jiwa yang kita kenal. Model ini telah diadopsi oleh Paviliun Guru-Guru, dengan setiap 3,0 poin menunjukkan tingkat baru. Guru Master Bintang 1 membutuhkan kedalaman jiwa 3.0, Guru Master Bintang 2 membutuhkan kedalaman jiwa 6.0, dan seterusnya. Dengan ini, Guru Master Bintang 9 membutuhkan kedalaman jiwa 27.0. Persyaratan kedalaman jiwa jauh lebih keras daripada kultivasi, mereka yang belum mencapai kedalaman jiwa yang dibutuhkan tidak dapat dipromosikan, bahkan dalam keadaan luar biasa. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Kongsi telah menyederhanakan model, kehendak pikiran, menjadi model, kedalaman jiwa, dan Paviliun Guru-Guru telah mengadopsi yang terakhir sebagai salah satu kriteria promosinya. Di sisi lain, pekerjaan lain masih bertahan dalam menggunakan model, kehendak pikiran, yang bekerja dengan baik juga karena mereka tidak memerlukan perbedaan yang begitu halus. Tentu saja, hanya karena pekerjaan lain tidak mengadopsi model, kedalaman jiwa, tidak berarti bahwa mereka tidak akan mengubah keadaan pikiran mereka. Sementara kedua model bekerja dengan baik, masih ada beberapa keuntungan untuk mengukur keadaan pikiran dalam bentuk kedalaman jiwa.
Ini akan memungkinkan para guru master untuk terus-menerus melacak kemajuan mereka dalam mengembangkan tataran cita mereka, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang bermanfaat untuk memajukan kedalaman jiwa mereka. Karena inilah paviliun guru-guru telah menjadi ahli terkemuka di bidang ini, dan pekerjaan lain berjuang untuk mengejar ketinggalan. Aku pernah ke sini sekali sebelumnya, dan jika aku mengingatnya dengan benar, ada tempat di depan yang memungkinkan seseorang untuk meredam kedalaman jiwa seseorang. Ini dikenal sebagai paviliun jantung. Ada teknik kultivasi di sana yang memungkinkan seseorang untuk memperkuat keadaan pikirannya, wawasan yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi yang meredam keadaan pikirannya. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk melihatnya? Karena Anda belum pernah mengubah keadaan pikiran Anda sebelumnya, Anda mungkin bisa membuat kemajuan besar melaluinya. Swat Saint Sing tiba-tiba menyarankan. Bab 1695, Lonjakan di Kedalaman Jiwa. Paviliun Jantung. Zhang Xuan mengangguk. Ayo pergi ke sana untuk melihatnya. Karena kuil Konfusius belum dibuka, dia punya waktu luang. Mengingat bahwa paviliun jantung dapat membantunya meredam keadaan pikirannya, tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Selama ini, dia bergantung pada pertemuan kebetulan untuk meningkatkan kedalaman jiwanya. Namun, itu tidak akan berhasil baginya untuk hanya mengandalkan keberuntungan dalam menenangkan keadaan pikirannya. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan teknik kultivasi yang layak yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kedalaman jiwanya. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah bangunan mulai terlihat. Berjalan masuk, mereka disambut oleh seorang pria parubaya. Salam pembuka, apakah Anda bermaksud untuk meredam keadaan pikiran Anda atau memeriksanya? Kami ingin meredam keadaan pikiran kami, jawab Zhang Xuan. Lewat sini tolong, pria parubaya itu memberi isyarat sambil tersenyum. Pertama dan terpenting, paviliun jantung kami tidak menerima batu roh dan mata uang lainnya. Kami hanya menerima artefak Saint Pinnacle sebagai pembayaran. Setiap 2 jam di dalam akan dikenakan biaya artefak Saint Pinnacle. Petik 2. Pasti mahal, Zhang Xuan sedikit terkejut dengan harganya. Setelah semua pemulungan yang telah dia lakukan, dia tidak kekurangan artefak Saint Pinnacle dalam inventarisnya. Namun demikian, itu masih merupakan harga yang sebagian besar pembudidaya akan berjuang untuk bayar, termasuk yang berasal dari klan besar. Sebagian besar pembudidaya Saint 9 dan bahkan tidak akan memiliki artefak puncak Saint, namun, 2 jam di paviliun jantung akan menghabiskan satu item seperti itu. Itu tidak bisa dihindari. Sangat mahal untuk membangun formasi dan ruang yang aman namun cukup menantang untuk menenangkan pikiran seseorang, dan mempertahankannya juga membutuhkan biaya yang besar, jawab pria parubaya itu. Itu benar, kurasa. Zhang Xuan mengangguk. Sebagian besar pembudidaya yang datang ke Khufu untuk meredam keadaan pikiran mereka adalah guru master bintang 9, individu yang memiliki kedalaman jiwa 27,0 ke atas. Pada level mereka, formasi ilusi biasa dan formasi beguilemen sudah tidak efektif pada mereka. Untuk memberikan tekanan pada mereka, formasi dan artefak kualitas tertinggi harus digunakan. Mengingat begitu, itu tak terelakkan untuk biaya berada di sisi Prisier. Ini dia, Zhang Xuan melemparkan senjata puncak Saint. Saya ingin menguji efeknya untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Jika itu efektif, mari masuk dan berkultivasi bersama. Setelah menjarah sumber daya militer dari 110.000 iblis dunia lain, ada lebih dari 1.000 artefak puncak Saint di cincin penyimpanannya. Mempertimbangkan bahwa dia tidak menggunakan artefak tingkat itu lagi, dia tidak memiliki masalah untuk menghabiskannya di sana. Kerumunan mengangguk sebagai tanggapan. Silakan lewat sini, pria parubaya itu dengan cepat membawa mereka ke aula yang luas. Ditempatkan di tengah-tengah aula adalah bola kristal. Itu berputar dengan tenang di atas platform batu, memancarkan cahaya yang memesona. Dinding di sekitar aula bertuliskan wawasan dan teknik kultivasi yang akan meningkatkan kedalaman jiwa seseorang. Ini ditinggalkan oleh para ahli yang pernah ke paviliun jantung untuk meredam keadaan pikiran mereka. Kami telah menguji mereka secara pribadi, dan mereka semua sangat efektif dalam meningkatkan kedalaman jiwa seseorang. Namun, harap berhati-hati saat membacanya. Jika Anda mencoba untuk menerima terlalu banyak, mereka malah bisa menghambat keadaan pikiran Anda. Gunakan dengan hati-hati, dan kedalaman jiwa Anda pasti akan melonjak ke depan, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Teknik budidaya dinilai bukan secara kuantitas tetapi kualitas. Mencoba untuk mengambil terlalu banyak hanya akan berakhir membingungkan sebagai gantinya. Setiap kultivator memiliki jalur kultivasi mereka sendiri untuk diikuti. Semakin mereka berusaha untuk meniru rute orang lain, semakin jauh mereka akan menyimpang dari jalan mereka.
Jika seorang kultivator kehilangan dirinya dalam kebijaksanaan orang lain, tidak hanya pertumbuhan mereka akan melambat, kultivasi mereka bahkan mungkin mengamuk. Karena alasan inilah paviliun guru-guru melarang individu untuk mempelajari terlalu banyak teknik kultivasi. Tentu saja, ada pro dan kontra tentang masalah ini. Jika seorang kultivator berhasil memanfaatkan kebijaksanaan orang lain untuk memajukan jalan mereka sendiri, mereka akan dapat mencapai ketinggian yang jauh melampaui pendahulu mereka. Ketika Anda siap, letakkan tangan Anda di atas bola kristal di depan dan fokuskan perhatian Anda pada kesadaran Anda. Bola kristal akan memproses fluktuasi kondisi pikiran Anda. Jika Anda mencapai batas toleransi Anda kapan saja, kami akan segera menghentikan formasi sehingga Anda tidak terluka. Pria parubaya itu menjelaskan. Saya mengerti. Zhang Xuan mengangguk. Dia mengambil 2 langkah ke bola kristal, tetapi dia tidak buru-buru meletakkan tangannya di atasnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke dinding di seberangnya. Sebuah buku baru terwujud di Library of Heaven's Path. Menempatkan jarinya di buku itu, isinya dengan cepat mengalir ke pikiran Zhang Xuan. Perlahan, matanya berbinar karena kegembiraan. Dengan mengumpulkan semua teknik kultivasi dan wawasan yang dirinci di dinding bersama-sama, dia telah berhasil menyusun seni tempering hati jalur surga. Sementara dia telah menemukan banyak buku yang berkaitan dengan penempaan keadaan pikiran seseorang di masa lalu, dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Namun, saat dia melihat isi dari Heaven's Path Heart Tempering Art, dia dengan cepat menyadari bahwa meningkatkan kedalaman jiwa seseorang tidaklah mudah. Dalam hal kesulitan, itu jauh lebih tinggi daripada meningkatkan kultivasi seseorang, terutama karena betapa sulit dan tidak berwujudnya seluruh bidang itu. Metode khas untuk meredam keadaan pikiran seseorang di benua guru-guru adalah menggunakan formasi ilusi untuk menempatkan kesadaran seseorang melalui berbagai kekacauan. Dengan mengatasi cobaan-cobaan itu, keadaan pikiran seseorang secara bertahap akan tumbuh lebih mantap dan lebih tangguh. Namun, metode tipikal ini bersifat pasif dan tidak langsung. Itu sangat bergantung pada keberuntungan dan keadaan. Bahkan jika seseorang meningkatkan prosesnya dengan teknik dan artefak kultivasi penempaan hati, tingkat pertumbuhannya tetap tidak akan terlalu luar biasa. Untungnya, Heaven's Path Heart Tempering Art yang baru saja disusun Zhang Xuan melalui Library of Heaven's Path menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Itu memungkinkan dia untuk mengembangkan keadaan pikirannya secara langsung, seperti Zenki dan jiwanya. Biarkan aku mulai, Zhang Xuan dengan cepat mempelajari teknik kultivasi penempaan hati di benaknya sebelum meletakkan tangannya di bola kristal. Weng, kilauan cahaya menyelimuti bola kristal saat angka-angka muncul di atasnya, 29.1. Seperti yang telah dihitung Zhang Xuan, kedalaman jiwanya telah mencapai tingkat yang setara dengan guru master puncak bintang 9. Dia, seorang guru master bintang 9. Pria parubaya itu tersentak kaget. Dia berpikir bahwa mengingat betapa mudanya Zhang Xuan, kedalaman jiwanya pasti akan menjadi yang terendah di antara kelompok itu. Kemungkinan besar, itulah mengapa dia pergi ke sana untuk meredam keadaan pikirannya. Namun, siapa sangka, 29.1. Bahkan jika dia melihat seluruh kufu, tidak mungkin ada terlalu banyak guru master yang bisa menandinginya. Melihat ekspresi terkejut pria parubaya itu, Suot Sein Meng mengangguk dengan bangga. Apakah ada orang yang mengalami serangan inspirasi yang tiba-tiba saat menenangkan pikiran mereka di sini? Ada. Bertahun-tahun yang lalu, Yang Si mengunjungi paviliun jantung kami, dan kedalaman jiwanya berada di 28,2 ketika dia pertama kali mengujinya. Di tengah-tengah keadaan pikirannya, sebuah pencerahan tiba-tiba menyerangnya, dan kedalaman jiwanya melonjak 0,2, mencapai 28,4. Hal itu telah menjadi legenda paviliun hati kita, kata pria parubaya itu. Kesulitan dalam meningkatkan kedalaman jiwa seseorang tumbuh secara eksponensial semakin sulit semakin tinggi kedalaman jiwa seseorang. Di luar 27,0, setiap kenaikan 0,1 biasanya membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Tidak diragukan lagi merupakan prestasi luar biasa bagi Yang Si untuk meningkatkan kedalaman jiwanya sebesar 0,2 dalam waktu kurang dari 2 jam. Sangat sedikit yang bisa meniru kesuksesannya. Yang Si memang tangguh, apakah kamu memiliki papan peringkat atau semacamnya di sini? Berapa kecepatan tercepat seorang guru master untuk meningkatkan kedalaman jiwanya? Suot Sein Meng terus bertanya. Kami memiliki sesuatu yang mirip dengan itu. Pemegang rekor saat ini untuk peningkatan tercepat di kedalaman jiwa dipegang oleh guru master bintang 8. Kedalaman jiwanya adalah 24,7 ketika dia pertama kali tiba, dan ketika dia mengujinya 2 jam kemudian, itu sudah mencapai 25,7.
Itu adalah peningkatan dari keseluruhan 1.0. Tapi tentu saja, sulit untuk membandingkan ini dengan prestasi yang Si. Lagi pula, semakin tinggi kedalaman jiwa seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Kata pria parubaya itu. Meningkatkan kedalaman jiwa seseorang mirip dengan membangun menara sempit. Lapisan bawah selalu lebih mudah untuk dibangun, tetapi setelah mencapai ketinggian tertentu, kesulitannya akan tiba-tiba meroket. Sayang, apakah Anda berpikir bahwa Suan R kita akan dapat memecahkan rekor? Pedang Sein Sing bertanya. Tidak terlalu sulit baginya untuk mengikuti jalan pikiran istrinya. Anak saya adalah anak ajaib. Bukankah normal baginya untuk memecahkan rekor? Swat Sein Meng menjawab tanpa basa-basi. Saya pikir Anda terlalu percaya pada putra kami. Menempa kedalaman jiwa seseorang berbeda dengan meningkatkan kultivasi seseorang. Tidak ada cara untuk memaksakan masalah ini, Swat Sein Sing menggelengkan kepalanya. Meningkatkan kedalaman jiwa seseorang tidak semudah mengambil energi spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan seseorang. Itu adalah proses yang jauh lebih rumit, dan itu sangat bergantung pada keberuntungan. Meskipun putranya adalah anak ajaib, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa dipengaruhi oleh bakat. Lihat ke sana. Sebelum Swat Sein Sing bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara melengking terdengar. Swat Sein Sing segera mengalihkan pandangannya, dan pada bola kristal, dia melihat angka 29.1, berkedip-kedip dan berubah menjadi 29.2, 29.3, 29.4. Ini, Swat Sein Sing terperangah.